Ketika arus maut memaksanya memilih, dia melepas genggaman nyawa kami demi menyelamatkan duri yang akhirnya melumat habis seluruh hartanya. Hingga setahun kemudian, roda nasib mempertemukan kami kembali dalam kasta yang berbeda. Dia yang bersimpuh mengemis di aspal jalanan dan aku yang menatapnya dari balik kemewahan dengan rasa kasihan yang jauh lebih dingin daripada air banjir yang pernah memisahkan kami. Sebelum ceritanya kita mulai, absen dulu teman-teman cerita putri dari daerah mana saja. Bantu subscribe, like dan komen dari teman-teman semua sangat berarti buatku. Agar channel ini bisa berkembang dan tentunya bisa menghadirkan cerita yang lebih menyayat hati. Yang sudah subscribe, like, dan komen aku ucapkan terima kasih dan semoga selalu lancar rezekinya. Amin. Ayo kita mulai cerita kali ini. Ikuti sampai selesai ya. Hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Sebaliknya, butiran air yang menghantam kaca depan mobil terasa semakin berat dan berisik, menenggelamkan suara musik radio yang sedari tadi diabaikan. Saskia duduk di kursi penumpang depan. Jemarinya bertaut erat di atas pangkuan. Ia melirik Arlan, suaminya yang tampak tegang mencengkeram kemudi. Di kursi belakang, Dika, putra mereka yang baru berusia 4 tahun mulai merengek kecil. Bocah itu tidak suka kegelapan dan suara petir yang sesekali menggelegar. Arlan, airnya sudah naik sampai ke tengah ban. Apa tidak sebaiknya kita putar balik? Suara Saskia pelan, namun mengandung kekhawatiran yang nyata. Arlan tidak menjawab. Matanya menyipit, menembus derasnya hujan untuk mencari celah jalan di antara kepungan air coklat yang mulai memenuhi aspal. Kalau putar balik, kita terjebak macet total di belakang. Ini satu-satunya jalan menuju dataran yang lebih tinggi, jawabnya ketus. Ia tampak gelisah, namun kegelisahannya terasa tidak sinkron dengan situasi keluarga mereka. Matanya terus melirik arah layar ponsel yang diletakkan di dashboard, seolah menunggu sesuatu yang lebih penting daripada keselamatan istri dan anaknya. Saskia merasakan sesak di dadanya. Ini bukan sekadar tentang banjir. Sudah beberapa bulan terakhir, Arlan seperti raga yang tanpa jiwa saat berada di rumah. Lelaki itu ada di depannya, namun pikirannya selalu tertinggal di kantor atau tepatnya pada urusan pekerjaan yang sering kiali melibatkan nama Siska, rekan kerja yang baru bergabung setahun lalu. Saskia mengenal Siska sebagai wanita yang selalu tampil rapuh, tipe wanita yang membuat lelaki merasa perlu menjadi pahlawan. Tiba-tiba suara dentum keras terdengar dari kolong mobil. Mesin terbatuk lalu mati total. Arlan pekik Saskia. Sial. Arlan memukul kemudi. Air mulai merembes masuk melalui sela-sela pintu bawah. Dingin dan berbau lumpur. Dika mulai menangis kencang di belakang. Mama takut. Mama, airnya masuk. Saskia segera melepas sabuk pengaman dan berpaling ke belakang. Berusaha menggapai tangan kecil Dika untuk menenangkannya. SSH sayang, ada mama. Tidak apa-apa. Arlan, buka pintunya. Kita harus keluar sebelum air semakin tinggi. Arlan tidak bergerak. Pandangannya terpaku ke depan ke arah sebuah mobil putih yang terjepit di antara pembatas jalan dan tiang listrik sekitar 10 m di depan mereka. Di atas kap mobil itu, seorang wanita berbaju krem bersimpuh memegang payung yang sudah patah berteriak histeris. Arlan membuka kaca jendela sedikit dan suara teriakan itu masuk bersama angin kencang. Tolong siapapun Arlan, tolong aku. Jantung Saskia seakan berhenti berdetak. Ia mengenal suara itu. Bagaimana bisa wanita itu ada di sini? Di jalur yang sama, di waktu yang sama itu Siska. Bisik Arlan. Suaranya tidak lagi ketus, melainkan penuh dengan kepanikan yang mendalam. Panik yang tidak pernah ia tunjukkan bahkan saat terjatuh dan berdarah bulan lalu. Arlan, dengarkan aku. Saskia meraih lengan Arlan, mencengkeramnya kuat. Air di sekitar kita sudah setinggi pinggang orang dewasa. Mobil ini mulai bergeser. Dika ketakutan. Kita harus keluar bersama-sama. Kita harus cari tempat tinggi. Dia bisa mati. Sas. Mobilnya terjepit. Arus di sana lebih deras. Arlan mulai membuka pintu mobilnya. Tekanan air dari luar membuat pintu itu sulit dibuka. Namun Arlan mendorongnya dengan seluruh tenaga. Lalu bagaimana dengan kami? Suara Saskia bergetar antara amarah dan rasa tidak percaya. Dika masih kecil. Arlan, kamu tidak bisa meninggalkan kami di dalam mobil yang mesinnya mati ini. Arlan berhasil membuka pintu. Air coklat langsung menerjang masuk, membasahi jok dan kaki mereka. Arlan berdiri di ambang pintu. Air sudah mencapai pahanya. Ia menoleh sebentar ke arah Saskia. Tatapannya asing, tidak ada kasih sayang.
Tidak ada tanggung jawab. Yang ada hanyalah obsesi untuk menjadi penyelamat bagi wanita lain. Saskia menggenggam tangan Arlan dengan sisa kekuatannya. Tolong jangan pergi. Bantu aku menggendong Dika dulu. Kita keluar bertiga. Dika menjerit. Kakinya sudah terendam air di kursi belakang. Papa jangan pergi. Arlan melihat tangan Saskia yang memeganginya lalu beralih melihat Siska yang melambaikan tangan dengan dramatis di kejauhan. Dengan gerakan kasar, Arlan melepas pegangan tangan istrinya. Ia seolah jijik dengan sentuhan Saskia saat itu. Siska lebih butuh aku sekarang. Sas, kamu kuat. Kamu bisa jaga Dika sebentar. Aku akan kembali setelah menolongnya. Arlan, jangan. Namun Arlan sudah melompat ke dalam air yang menderu. Ia mulai berenang dan menerjang arus menuju mobil putih itu tanpa menoleh lagi. Saskia terpaku, melihat punggung suaminya menjauh, meninggalkan anak kandungnya yang menangis histeris dan istrinya yang gemetar karena pengkhianatan yang lebih dingin daripada air banjir tersebut. Rasa sakit di hati Saskia mendadak berubah menjadi api. Ia melihat air di dalam mobil sudah mencapai kursi. Ia tidak punya waktu untuk menangis. Ia tahu jika ia menunggu Arlan, mereka mungkin akan mati. Logika bertahannya mengambil alih. Saskia merayap ke belakang, memeluk Dika yang sudah basah kuyup. Dika, lihat mama. Pegang leher mama yang kencang. Ya, kita harus keluar. Bisik Saskia. Suaranya kini tenang namun tajam. Saskia menoleh ke arah jendela samping yang masih bisa dibuka secara manual. Ia melihat arus di luar sangat kuat. Ia tahu risiko membiarkan pintu terbuka atau mencoba keluar lewat jendela adalah terseret arus. Tapi bertahan di dalam berarti tenggelam pelan-pelan. Ia menatap ke depan sekali lagi, melihat Arlan sudah mencapai Siska dan memeluk wanita itu di atas kap memberikan jaketnya. Sementara ia sendiri membiarkan keluarganya bertaruh nyawa. Saskia menarik napas panjang. Ia melepas sepatu hak tingginya, lalu meraih tas punggung Dika yang berisi botol susu dan pakaian kering, mengalungkannya di depan dada sebagai pelindung tambahan. Ia tidak lagi melihat ke arah Arlan. Baginya, lelaki di sana sudah mati terseret arus moralnya sendiri. Saskia memanjat keluar melalui jendela yang terbuka, menahan napas saat tubuhnya menyentuh air dingin yang liar. Ia mencengkeram erat bingkai jendela mobilnya yang mulai goyang, mencari pijakan di bawah permukaan air yang keruh. Sementara matanya mencari tumpuan apapun yang bisa menahan mereka dari maut yang mengintai di setiap pusaran air. Ia tahu langkah pertamanya ini akan menentukan apakah mereka akan selamat atau hilang selamanya. Rasa dingin yang menusuk tulang bukan lagi sekadar sensasi fisik bagi Saskia. Itu adalah tamparan kenyataan yang membekukan sisa-sisa harapannya. Saat kaki Saskia menyentuh air yang menderu di luar jendela mobil, ia merasakan tarikan arus yang begitu kuat. Seolah-olah bumi sendiri ingin menelannya bulat-bulat. Di punggungnya, Dika menangis tanpa suara. Hanya napasnya yang tersengal dan pelukannya yang semakin mencekik leher Saskia. Tanda ketakutan yang luar biasa. Pegang yang kuat, Dika. Jangan lepas, bisik Saskia. Meski suaranya sendiri hilang ditelan gemuruh hujan, Saskia menyeret tubuhnya di sepanjang badan mobil yang mulai bergoyang. Setiap langkah adalah pertaruhan nyawa. Puing-puing kayu dan sampah plastik menghantam kakinya. Namun, ia tidak boleh goyah. Pikirannya tidak lagi tertuju pada Arlan yang menghilang di kegelapan, melainkan pada jemari kecil Dika yang mulai mendingin. Ia harus bergerak. Jika mobil ini terseret arus saat mereka masih memegangnya, mereka akan ikut tenggelam ke dasar luapan air coklat itu. Sekitar 5 m di sebelah kiri terdapat sebuah bangunan ruko tua berlantai 2 dengan balkon yang cukup rendah. Masalahnya arus di antara mobil dan ruko itu tampak sangat ganas membentuk pusaran di dekat tiang listrik yang miring. Saskia memejamkan mata sejenak, mencoba menulikan telinga dari suara batin yang menjeritkan ketakutan. Ia bukan wanita super, tapi ia adalah seorang ibu yang tidak punya pilihan untuk menyerah. Ayo Dika, kita harus berenang sedikit, ucap Saskia. Ia melepaskan pegangannya pada pintu mobil dan membiarkan tubuhnya terbawa arus. Dalam hitungan detik, Saskia merasakan tubuhnya terpelanting. Air masuk ke hidung dan mulutnya terasa pahit dan berlumpur. Ia berjuang menjaga kepalanya tetap di atas permukaan sambil satu tangannya memegang erat kaki Dika yang melingkar di pinggangnya. Arus itu membawanya mendekati ruko, namun kecepatannya terlalu tinggi. Saat ia nyaris melewati pilar ruko, sebuah tangan kekar yang kasar menjangkau kerah bajunya dan menariknya dengan sentakan kuat. Pegang tanganku cepat.
Teriakan itu datang dari seorang pria parubaya yang berdiri di atas undakan tangga semen yang masih tersisa di balik pilar. Saskia menggapai. Jemarinya mencengkeram lengan pria itu. Dengan sisa tenaga yang ada, pria itu menarik Saskia dan Dika ke area yang lebih dangkal, tepat di bawah lindungan atap ruko yang belum terendam sepenuhnya. Saskia jatuh terduduk terengah-engah memeluk Dika yang menggigil hebat. Terima kasih. Terima kasih. Isak Saskia di selana napasnya yang putus-putus. Pria itu yang mengenakan kaos oblong kumal dan celana pendek, menatap Saskia dengan tatapan prihatin namun tegas. Dialah Pak Baskoro, pemilik warung makan sederhana yang lokasinya tepat di samping ruko tersebut. Pak Baskoro bukan orang asing bagi warga sekitar. Ia dikenal sebagai sosok yang bicara seperlunya, namun selalu menjadi yang pertama mengulurkan tangan saat ada tetangga yang kesusahan. Bagi Saskia, saat ini Pak Baskoro adalah malaikat yang dikirim Tuhan di tengah kiamat kecil ini. Enduk, ayo naik ke atap ruko ini. Di bawah sini airnya masih bisa naik lagi. Di atas lebih aman. Ada beberapa warga juga di sana, ujar Pak Baskoro sambil membantu menggendong Dika yang lemas. Saskia mengikuti langkah Pak Baskoro menaiki tangga kayu darurat menuju atap ruko yang datar. Di atas sana sudah ada 3 orang warga lain yang berhimpit di bawah selembar terpal besar. Pak Baskoro menyerahkan Dika kembali ke pelukan Saskia dan memberikan selembar kain serbet bersih. Satu-satunya hal kering yang ia miliki dari warungnya. Saskia duduk di sudut atap berusaha mengeringkan rambut Dika. Setelah detak jantungnya sedikit melambat, matanya secara tidak sadar mencari ke arah kejauhan. Ke arah di mana Arlan tadi pergi. Hujan mulai sedikit mereda, menyisakan pandangan yang lebih jelas ke arah area pertokoan yang lebih mewah di seberang jalan, tempat yang tanahnya lebih tinggi dan arusnya tidak terlalu dalam. Di sana di bawah lampu jalan yang masih berkedip redup, Saskia melihat sebuah pemandangan yang menghancurkan sisa-sisa hatinya. Arlan ada di sana. Suaminya itu berdiri dengan gagah, namun tubuhnya condong ke samping untuk memeluk Siska yang tampak terkulai lemas dalam dekapannya. Arlan menggunakan jaket tebalnya. Jaket yang seharusnya bisa digunakan untuk menghangatkan Dika untuk menutupi bahu Siska. Dengan gerakan yang sangat protektif, Arlan mengusap wajah Siska, membisikkan sesuatu yang tampak menenangkan wanita itu. Siska sesekali menyandarkan kepalanya di dada Arlan, berlaga seolah ia adalah korban paling menderita di dunia ini. Sementara mereka berdiri di area yang bahkan airnya tidak mencapai lutut, Saskia memperhatikan suaminya. Tidak sekalipun Arlan menoleh ke belakang ke arah mobil yang kini sudah setengah tenggelam, tempat ia meninggalkan anak dan istrinya. Tidak ada gurat kecemasan di wajah Arlan untuk keluarganya. Yang ada hanyalah binar kepahlawanan semu saat ia menatap Siska. Suamimu? Suara rendah Pak Baskoro mengejutkan Saskia. Pria tua itu ikut berdiri di sampingnya. Melihat ke arah yang sama, Saskia tidak menjawab. Ia hanya merasa kerongkongannya tersumbat batu besar. Rasa sakitnya bukan lagi berupa keinginan untuk marah atau berteriak. Itu adalah rasa dingin yang mati rasa. Ia melihat Arlan menuntun Siska masuk ke dalam sebuah lobi hotel yang masih beroperasi di area tinggi itu, meninggalkan Saskia yang mendekam di atas atap ruko kumal bersama orang-orang asing. Dia bilang saya kuat. Bisik Saskia akhirnya lebih kepada dirinya sendiri. Dia bilang saya bisa jaga diri, jadi dia bisa pergi menyelamatkan dia. Pak Baskoro mendengus pelan. Matanya menatap tajam ke arah hotel mewah itu. Kekuatan seorang wanita bukan alasan bagi seorang pria untuk melepaskan tanggung jawabnya. Enduk, itu hanya alasan pengecut. Saskia menunduk menatap wajah Dika yang mulai tertidur karena kelelahan. Di saat itulah sesuatu dalam diri Saskia patah secara permanen. Cinta yang selama ini ia pelihara dengan kesabaran, pengabdian yang ia berikan meski sering diabaikan, semuanya luruh bersama air banjir yang kotor. Ia menyadari satu hal pahit. Bagi Arlan, ia bukan lagi seorang istri, melainkan hanya sebuah pilar yang dianggap tidak akan pernah roboh meski dipukul berkali-kali. Saskia melihat ke sekeliling atap. Keadaan sangat tidak menentu. Air terus naik perlahan dan ruko tua ini mulai terasa bergetar setiap kali ada batang pohon besar yang menghantam dinding bawahnya. Ia tahu mereka tidak bisa hanya dia menunggu bantuan yang entah kapan datangnya. Saskia berdiri mengikatkan kain serbet Pak Baskoro ke tubuh dia agar bocah itu tetap menempel erat di dadanya. Ia melihat sebuah papan reklame besi yang roboh dan menyangkut di antara ruko ini dan gedung sebelah yang tampak lebih kokoh dan memiliki akses ke lantai yang lebih tinggi lagi. Papan itu licin, sempit, dan di bawahnya adalah arus yang siap melumat siapa saja yang jatuh. Pak Baskoro, saya tidak bisa diam di sini.
Gedung sebelah itu punya tangga darurat yang lebih tinggi. Saya harus pindah ke sana sebelum ruko ini goyang lagi, kata Saskia dengan nada bicara yang tidak lagi gemetar. Itu berbahaya. Endu papanya licin sekali. Pak Baskoro memperingatkan. Saskia menatap papan besi itu lalu menatap Dika. Ia memikirkan Arlan yang sedang bersantai di lobi hotel yang hangat bersama selingkuhannya. Saskia tidak butuh pahlawan. Ia adalah pahlawan untuk dirinya sendiri dan anaknya. Dengan langkah pasti, Saskia mendekati tepian atap ruko, meletakkan satu kakinya di atas papan besi yang basah itu dan mulai melangkah menyeberangi maut tanpa sedikit pun keraguan di matanya. Aroma lumpur busuk dan kayu yang lapuk menyengat indera penciuman Saskia begitu ia menginjakkan kaki di teras rumahnya sendiri. Sisa-sisa air banjir masih menggenang di sudut-sudut lantai yang licin, meninggalkan jejak garis coklat di dinding putih yang kini tampak kusam. Tubuh Saskia gemetar. Bukan hanya karena kelelahan setelah semalaman bertaruh nyawa di atas atap ruko Pak Baskoro, tetapi karena rasa trauma yang terus berputar di kepalanya. Suara gemuruh air, tangisan histeris Dika, dan punggung Arlan yang menjauh demi wanita lain. Saskia menggendong Dika yang tertidur pulas karena demam. Langkahnya terasa berat. Kakinya yang lecet akibat menyeberangi papan besi tempo hari terasa perih saat bersentuhan dengan air sisa banjir. Di ruang tamu yang berantakan, ia melihat Arlan. Suaminya itu sudah ada di sana, berdiri di tengah ruangan dengan pakaian yang jauh lebih bersih daripada istrinya. Arlan tampak sibuk memilah beberapa berkas di atas meja yang berhasil selamat dari air. Baru pulang? Tanya Arlan tanpa menoleh. Suaranya datar seolah tidak ada kiamat kecil yang baru saja mereka lalui. Saskia terpaku di ambang pintu. Kamu sudah di sini sejak kapan? Tadi pagi setelah mengantar Siska ke apartemen saudaranya, dia trauma berat. Semalaman dia menggigil dan ketakutan. Arlan berbalik menatap Saskia dengan pandangan menghakimi. Kenapa kamu baru pulang sekarang? Aku sempat mampir ke mobil kemarin sore, tapi kalian sudah tidak ada. Aku pikir kamu langsung ke rumah orang tuamu. Tawa getir hampir meledak dari tenggorokan Saskia. Kamu mampir ke mobil saat air sudah setinggi dada. Arlan, kami hampir tenggelam di dalam sana. Aku harus menggendong Dika menyeberangi arus deras sementara kamu memeluk Siska di depan mataku. Arlan menghela napas panjang, menunjukkan gestur bosan yang amat menyakitkan. Ia melangkah mendekati Saskia, namun bukan untuk memeluk atau memeriksa keadaan Dika, melainkan untuk menegakkan jari telunjuknya. Jangan mulai lagi, Saskia. Aku tahu kamu marah, tapi tolong gunakan logikamu. Kamu itu kuat. Kamu wanita tangguh. Sejak dulu aku tahu kamu selalu bisa mengatasi apapun sendirian. Kamu punya insting bertahan hidup yang hebat. Tapi Siska, dia rapuh. Saskia sendirian di kota ini, tidak punya siapa-siapa. Kalau aku tidak menolongnya kemarin, dia bisa mati karena serangan panik atau terseret arus. Saskia merasa jantungnya seolah diremas tangan tak kasat mata. Jadi karena aku kuat, aku pantas ditinggalkan untuk mati bersama anakmu. Begitu logikamu. Kamu tidak mati, kan? Buktinya kamu berdiri di sini sekarang. Potong Arlan tajam, berhenti bersikap dramatis. Siska itu butuh perlindungan ekstra karena sifat dasarnya yang lemah. Kamu seharusnya bangga punya kekuatan batin seperti ini, bukannya malah cemburu pada orang yang sedang tertimpa musibah. Saskia tidak mampu berkata-kata lagi. Kata-kata Arlan adalah racun yang dibungkus dengan pujian palsu. Kuat. Bagi Arlan bukanlah sebuah apresiasi, melainkan alasan untuk melepaskan tanggung jawab. Setiap inci harga diri Saskia yang tersisa seolah diinjak-injak oleh pembelaan diri suaminya yang sangat tidak masuk akal itu. Tiba-tiba suara ketukan pintu yang nyaring memecah ketegangan. Seorang wanita dengan kaos praktis dan celana kargo muncul membawa 2 kotak besar berisi makanan dan air mineral. Saskia, ya Tuhan, kamu tidak apa-apa. Itu Maya. Sahabat karib Saskia sejak bangku kuliah yang selalu tahu kapan Saskia sedang dalam kesulitan meski tanpa dikabari. Maya adalah tipe wanita yang jujur, tajam dalam menilai orang dan menjadi satu-satunya orang yang berani menegur Arlan jika lelaki itu bertindak keterlaluan. Kehadirannya saat ini terasa seperti oksigen bagi Saskia yang nyaris mati lemas. Maya, Saskia berbisik pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Maya meletakkan kotak-kotak itu dan segera menghampiri Saskia. Ia mengambil alih Dika dari gendongan Saskia dengan hati-hati. Badannya panas sekali. Sas, kamu harus segera mengganti bajunya dan memberinya obat. Aku bawa logistik dan beberapa pakaian kering dari rumahku.
Maya melirik ke arah Arlan yang kembali sibuk dengan ponselnya di sudut ruangan. "Oh, halo Arlan. Baguslah kamu sudah di rumah. Kukira kamu masih sibuk menjadi pahlawan. Di tempat lain sampai lupa punya istri dan anak yang butuh dievakuasi." Arlan hanya mendengus pelan tanpa menjawab. Ia tampak gelisah. Jemarinya lincah mengetik di layar ponsel. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Arlan segera mengangkatnya dengan suara yang mendadak lembut. Jauh berbeda dengan suara dingin yang ia gunakan pada Saskia tadi. "Iya, Siska. Kamu sudah makan apa? Kepalamu masih pusing? Tunggu sebentar. Aku carikan obat di apotek yang sudah buka ya. Jangan tutup teleponnya. Tetap bicara denganku supaya kamu tidak merasa sendirian." Saskia memperhatikan adegan itu dari balik bau Maya. Ia melihat Arlan berjalan menjauh ke area dapur sambil terus berbisik mesra ke ponselnya. Memberikan perhatian yang bahkan tidak diberikan pada Dika yang sedang menggigil karena demam. Di mata Saskia, Arlan tampak seperti orang asing yang sedang memakai kulit suaminya. Maya menangkap tatapan kosong Saskia. Sebagai sahabat, ia bisa merasakan ada sesuatu yang hancur berkeping-keping di dalam diri Saskia. Sesuatu yang lebih parah daripada kerusakan rumah akibat banjir. Maya menggenggam tangan Saskia yang berlumpur. "Sas, lihat aku," bisik Maya tegas. "Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam lumpur yang dia buat. Kamu tidak sendirian." Saskia hanya mengangguk kecil, namun pikirannya sudah berada di tempat lain. Ia melihat ke arah tumpukan baju-baju Dika yang terendam air dan tas kerja Arlan yang diletakkan sembarangan. Di sana di samping tas itu tergeletak kunci mobil cadangan dan dompet cadangan milik Arlan yang biasanya diletakkan di laci paling bawah. Saat Arlan masih sibuk merayu Siska di telepon, Saskia perlahan mendekati meja. Ia mengambil kunci cadangan itu dan menyelipkannya ke dalam saku celananya yang basah. Ia juga mengambil beberapa lembar uang tunai dari dompet cadangan Arlan yang tidak terendam air lalu menyembunyikannya di balik pakaian Dika yang di bawah Maya. Ia tahu ini berisiko. Arlan akan sangat marah jika tahu Saskia mulai menyentuh barang-barangnya tanpa izin. Namun saat Saskia menatap punggung Arlan yang masih asyik bercengkrama dengan Siska, ketakutannya menguap. Jika Arlan bisa mengabaikan nyawa keluarganya demi wanita lain, maka Saskia harus mulai membangun bentengnya sendiri sesunyi mungkin sebelum semuanya benar-benar hanyut tak bersisa. Saku celana Saskia terasa berat oleh kunci cadangan dan bungkusan uang tunai yang ia ambil dari dompet Arlan. Rasa bersalah sempat terlintas, namun lenyap seketika saat ia menatap Dika yang masih merintih dalam tidurnya. Maya sudah pulang setelah memastikan Dika meminum obat penurun panas, meninggalkan Saskia dalam keheningan rumah yang masih berantakan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suara Drew yang sangat ia kenal berhenti di depan rumah, disusul oleh suara langkah kaki yang tergesa-gesa dan ketukan pintu yang tidak sabar. Saskia membuka pintu dan mendapati ibu mertuanya. Bu Ratna, berdiri di sana. Wanita itu tidak datang untuk memeluk menantunya atau menanyakan kabar cucunya setelah bencana. Wajah Bu Ratna tampak kaku. Matanya menyapu halaman rumah yang penuh lumpur sebelum tertuju pada garasi yang kosong. "Saskia, di mana mobilnya? Ibu baru saja dari bengkel langganan Arlan dan mereka bilang mobil kalian belum masuk ke sana. Arlan bilang mobil itu ditinggal di tengah banjir." Bu Ratna merangsek masuk tanpa permisi, mengabaikan genangan air sisa banjir yang mengotori alas kakinya yang mahal. Saskia menarik napas panjang, mencoba meredam denyut di pelipisnya. Mobilnya mati total di tengah arus. "Bu, saya harus menyelamatkan Dika terlebih dahulu. Mobil itu mungkin sudah terseret jauh atau tertimbun sampah sekarang." Bu Ratna berbalik dengan mata melotot. "Terus kamu biarkan begitu saja? Kamu tahu berapa harga mobil itu? Itu aset keluarga Saskia. Harusnya kamu bisa panggil bantuan atau setidaknya mengikatnya ke tiang sebelum kamu pergi." Arlan cerita dia sedang sibuk menolong rekan kerjanya yang terjepit dan kamu malah meninggalkan harta benda berharga begitu saja. Saskia terperangah. "Ibu lebih peduli pada mobil daripada nyawa saya dan Dika. Arlan meninggalkan kami di tengah arus deras. Demi wanita lain. Bu, kami hampir tenggelam. Jangan berlebihan." Bu Ratna mengibaskan tangan. Suaranya meninggi. Arlan itu laki-laki. Dia punya jiwa penolong. Dia sedang melakukan perbuatan mulia dengan membantu orang yang lebih lemah. Kamu itu istri harusnya mendukung suami, bukan malah menjadi beban. Kamu kan kuat. Dari dulu juga selalu bisa mengurus apa-apa sendiri. Harusnya kamu malu karena kecerobohanmu. Sekarang Arlan harus rugi besar karena mobil itu rusak. Kamu tidak tahu betapa stresnya anak saya memikirkan biaya perbaikan dan cicilannya.
Tekanan di dada Saskia semakin meningkat. Di rumah ini, di mata keluarga ini, keberadaannya hanya diakui jika ia bisa berfungsi secara mandiri tanpa merepotkan siapapun. Begitu ia menuntut perlindungan yang seharusnya menjadi haknya sebagai istri, ia langsung dicap sebagai beban. Logika Bu Ratna benar-benar selaras dengan ego Arlan. Mereka adalah tim yang kompak dalam menindas batinnya. Belum sempat Saskia membalas, pintu depan kembali terbuka. Arlan muncul, namun kali ini ia tidak sendiri. Di sampingnya, Siska berjalan dengan langkah gontai. Tangannya berpegangan erat pada lengan Arlan. Siska mengenakan salah satu kemeja milik Arlan yang tampak kebesaran di tubuhnya memberikan kesan rapuh yang sengaja ditonjolkan. "Ibu sudah sampai?" Arlan menyapa ibunya lalu melirik Saskia dengan tatapan dingin. "Siska akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Apartemennya hancur, semua barangnya hanyut. Dia tidak punya siapa-siapa lagi di sini." Saskia merasa dunianya seolah jungkir balik. "Tinggal di sini." "Arlan, kamu sadar apa yang kamu katakan? Ini rumah kita. Dika sedang sakit. Rumah ini masih penuh lumpur dan kamu membawa wanita lain masuk ke sini. Siska tidak akan merepotkan." Potong Arlan tajam. Dia hanya butuh tempat berteduh sampai urusan asuransinya selesai. Lagi pula ada ibu di sini. Ibu bisa mengawasi kalian. Jangan jadi orang yang egois. Saskia lihat keadaan Siska. Dia trauma berat. Siska menunduk, menyembunyikan senyum tipis di balik rambutnya yang acak-acakan. "Maaf, Mbak Saskia, saya benar-benar tidak bermaksud mengganggu. Kalau Mbak keberatan, saya bisa pergi sekarang. Meskipun saya tidak tahu harus kemana dalam keadaan lemas begini," ucap Siska dengan suara yang bergetar dibuat-buat. "Oh, jangan bicara begitu, Siska sayang." Bu Ratna mendekat dan mengusap bau Siska dengan lembut. Gestur yang bahkan tidak ia berikan pada Saskia tadi. "Kamu tinggal di sini saja. Rumah ini cukup besar. Biar Saskia yang mengurus keperluanmu. Dia sudah biasa kerja keras, jadi mengurus satu orang lagi tidak akan jadi masalah buat dia." Saskia memandang pemandangan di depannya dengan rasa mual yang meluap. Suaminya, ibu mertuanya, dan wanita yang telah menghancurkan rasa amannya kini berdiri bersatu menentangnya di dalam rumahnya sendiri. Saskia merasa seperti orang asing di tanahnya sendiri. Luka di hatinya tidak lagi hanya berupa retakan, melainkan lubang hitam yang siap menelan apapun. Arlan menuntun Siska menuju kamar tamu, sementara Bu Ratna mengikuti mereka sambil sibuk memberikan instruksi tentang makanan apa yang harus dimasak oleh Saskia untuk tamu mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang menanyakan keadaan Dika di kamar sebelah. Saskia berdiri terpaku di ruang tamu yang temaram. Tangannya mengepal di dalam saku celana, meremas kunci cadangan mobil yang ia ambil tadi. Ia menyadari bahwa di rumah ini ia tidak akan pernah menang selama ia mengikuti aturan main mereka. Jika Arlan menganggapnya kuat hanya agar bisa menindasnya, maka ia akan menunjukkan seberapa kuat dirinya saat ia memutuskan untuk berhenti peduli. Saskia berjalan menuju dapur, bukan untuk memasak seperti yang diperintahkan Bu Ratna, melainkan untuk mengambil sebuah kotak kecil tersembunyi di balik lemari atas. Ia memasukkan kunci cadangan dan uang yang ia ambil ke dalamnya. Kemudian dengan gerakan yang sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara, Saskia mengambil paspor miliknya dan akta kelahiran Dika dari laci meja kerja Arlan yang kuncinya sudah ia rusak tipis dengan obeng kecil. Ia menyimpan dokumen-dokumen penting itu di dalam tas ransel Dika yang sudah ia siapkan. Saskia tahu jika Arlan menyadari dokumen itu hilang, amarah suaminya akan meledak. Namun melihat Siska yang kini mulai berani memerintahnya untuk mengambilkan air minum dari dalam kamar tamu, Saskia tahu dia tidak punya banyak waktu. Ia harus memastikan bahwa ketika saatnya tiba, tidak ada satupun pengikat hukum atau identitas yang tertinggal di bawah kendali Arlan. Dengan tangan yang masih gemetar, Saskia mengunci tas itu dan menyembunyikannya di bawah tumpukan kain kotor yang belum sempat ia cuci. Sebuah tempat yang ia tahu tidak akan pernah disentuh oleh Arlan maupun Bu Ratna. Bau apek dari cucian yang belum kering bercampur dengan aroma parfum menyengat milik Siska yang kini memenuhi ruang tamu. Saskia baru saja selesai menyuapi Dika bubur hambar ketika telinganya menangkap suara tawa kecil dari arah kamar tamu. Di sana Arlan dan Siska tampak sedang berbincang akrab. Sementara Bu Ratna duduk di antara mereka mengupas buah seolah Siska adalah menantu kesayangan yang baru saja pulang dari perantauan. "Siska makan buahnya. Kamu harus banyak vitamin supaya tidak pucat lagi." Suara Bu Ratna terdengar begitu lembut. Jenis kelembutan yang tidak pernah Saskia terima selama 5 tahun pernikahan ini. Saskia memalingkan wajah,
berusaha fokus pada tumpukan kain kotor di sudut ruangan, tempat ia menyembunyikan dokumen-dokumen pentingnya. Namun, matanya tertuju pada tablet milik Arlan yang tergeletak di meja makan. Layarnya masih menyala, menampilkan notifikasi aplikasi perbankan yang terbuka. Saskia sebenarnya enggan mencampuri urusan pribadi Arlan, namun sebuah angka nominal yang besar dalam kolom transaksi terakhir menarik perhatiannya. Dengan tangan gemetar, Saskia mendekati meja. Ia melirik ke arah kamar tamu. Mereka masih sibuk bersenda gurau. Saskia menyentuh layar tablet itu. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat rincian transaksi. Debit 45 juta rupiah. Keterangan pembayaran furnitur apartemen, set kamar utama, sofa premium. Darah Saskia berdesir hebat. Ia tahu persis dari mana asal uang itu. Itu bukan dari rekening operasional kantor Arlan, melainkan dari rekening khusus berjangka yang mereka persiapkan atas nama Dika. Tabungan pendidikan yang mereka kumpulkan sedikit demi sedikit sejak Dika lahir. Saskia merasa dunianya gelap sesaat. Ia meraih tablet itu dan berjalan menuju kamar tamu dengan langkah yang bergetar namun pasti. "Arlan, bisa kita bicara?" Suara Saskia pecah, namun cukup tajam untuk menghentikan tawa di dalam ruangan itu. Arlan menoleh. Wajahnya langsung berubah masa melihat Saskia memegang tabletnya. "Kenapa kamu lancang menyentuh barang pribadiku?" Saskia tidak punya sopan santun. Sopan santun. Saskia mengangkat tablet itu ke depan wajah Arlan. "Uang ini, Arlan, 45 juta rupiah. Kamu menguras tabungan pendidikan Dika untuk membeli furnitur mewah. Untuk apartemen siapa?" "Arlan, apartemen Siska." Suasana mendadak hening. Siska langsung menunduk, meremas ujung kemeja Arlan yang dipakainya, kembali ke mode wanita tertindas. Bu Ratna berdiri, wajahnya memerah karena marah. "Saskia, berani sekali kamu membentak suamimu di depan tamu," bentak Bu Ratna. "Tamu? Dia bukan tamu, Bu. Dia wanita yang menghancurkan rumah tangga saya. Dan sekarang dia mencuri masa depan anak saya," teriak Saskia. Air mata kemarahan mulai mengalir di pipinya. "Arlan, itu uang untuk sekolah Dika. Kenapa kamu tega memberikan kenyamanan mewah untuk dia? Sementara anakmu sendiri sedang sakit di rumah yang masih penuh lumpur." Arlan berdiri, wajahnya mengeras. Ia melangkah mendekati Saskia dengan tatapan mengancam. "Jaga mulutmu, Saskia." Siska kehilangan segalanya karena banjir itu. Dia tidak punya tempat tidur, dia tidak punya sofa, dia tidak punya apa-apa. Uang itu hanya pinjaman. "Aku akan menggantinya nanti." "Menggantinya kapan? Kamu bahkan tidak punya uang untuk memperbaiki mobil kita." Saskia maju selangkah, tidak mau mundur. "Kamu pahlawan untuknya, tapi kamu iblis untuk anakmu sendiri. Kembalikan uang itu, Arlan. Batalkan pesanannya sekarang juga." Saskia berusaha meraih ponsel di saku Arlan, bermaksud menelepon bank atau toko furnitur tersebut. Namun, Arlan kehilangan kendali. Dengan satu sentakan kuat, Arlan mendorong bahu Saskia hingga wanita itu terhuyung ke belakang. Kaki Saskia tersangkut kaki kursi meja makan yang miring dan ia jatuh terjerembab ke lantai yang masih sedikit licin. "Brak!" Saskia meringis kesakitan. Lengannya menghantam sudut meja, menimbulkan luka lecet yang langsung memerah. Dari ambang pintu kamar, Dika yang terbangun karena keributan itu berdiri mematung, menatap ibunya yang tersungkur dengan mata bulat yang penuh ketakutan. "Mama," bisik Dika lirih sebelum akhirnya menangis kencang. Arlan tidak menunjukkan rasa penyesalan. Ia justru berdiri menjulang di atas Saskia yang masih terduduk di lantai. "Lihat dirimu sendiri, Saskia. Begitu rendahnya hatimu sampai kamu iri pada seorang wanita yang baru saja kehilangan harta bendanya." Suara Arlan dingin dan penuh hinaan. "Kamu merasa kuat karena kamu masih punya rumah ini. Makanya kamu tidak punya empati sedikit pun pada korban bencana seperti Siska. Kamu egois, hanya memikirkan uang dan dirimu sendiri. Kamu bukan lagi istri yang aku kenal." Siska bangkit dari tempat tidur dan memegang lengan Arlan. Berlaga ingin menenangkan. "Sudah, Mas, jangan marah lagi. Mungkin Mbak Saskia benar. Saya memang tidak pantas dibantu. Saya akan pergi saja." "Jangan pergi, Siska. Kamu tidak salah apa-apa." Arlan menoleh pada Siska dengan tatapan memuja, lalu kembali menatap Saskia dengan jijik. "Urus anakmu yang berisi itu. Jangan pernah bahas soal uang itu lagi kalau kamu masih ingin diakui sebagai istri di rumah ini." Arlan kemudian menuntun Siska kembali duduk.
Sementara Bu Ratna sibuk mengomeli Saskia tentang betapa tidak bergunanya ia sebagai menantu yang hanya bisa memicu keributan. Saskia bangkit perlahan. Rasa sakit di lengannya tidak sebanding dengan rasa dingin yang kini membekukan hatinya. Ia tidak membalas. Ia tidak lagi berteriak. Dengan sisa tenaganya ia berjalan menghampiri Dika, menggendong anaknya dan masuk ke dalam kamar mereka sendiri. Di dalam kamar yang temaram, Saskia mendudukkan Dika di tempat tidur. Ia mengambil napas panjang, mencoba menjernihkan pikirannya. Ia menyadari satu hal. Di rumah ini, ia sudah tidak memiliki siapapun untuk bersandar. Setiap detik ia bertahan demi memperbaiki, keadaan adalah detik yang ia sia-siakan untuk kehancuran masa depan. Dika. Saskia melirik ke arah tas ransel Dika yang tersembunyi di bawah tumpukan kain kotor tadi. Ia keluar kamar sebentar, memastikan mereka bertiga masih berada di ruang tamu. Dengan gerakan cepat, Saskia masuk ke kamar mandi belakang, membawa tas ransel itu. Di sana ia mengeluarkan sebuah kartu nama yang diberikan Pak Baskoro tempo hari. Saskia meraih ponselnya lalu mengirimkan sebuah pesan singkat ke nomor yang tertera di kartu nama itu. "Pak, apa lowongan di warung Bapak masih ada? Saya butuh pekerjaan mulai besok pagi-pagi sekali. Mohon rahasiakan ini dari siapapun." Setelah mengirim pesan, Saskia menghapus riwayat percakapannya. Ia tahu ini adalah awal dari kehidupan ganda yang berbahaya. Ia akan berpura-pura menjadi istri yang patuh di siang hari. Sementara ia mengumpulkan kekuatannya sendiri di balik punggung mereka semua. Ia menatap luka lecet di lengannya, lalu menutupinya dengan kain panjang. Ini adalah luka terakhir yang ia biarkan terjadi tanpa perlawanan yang nyata. Sisa nyeri di lengan Saskia akibat dorongan Arlan kemarin malam masih berdenyut. Namun, rasa itu kalah telak oleh debaran jantungnya yang tak beraturan saat menyentuh dahi Dika. Kulit bocah itu terasa seperti bara api. Di bawah temaram lampu kamar, wajah Dika pucat pasi, bibirnya kering, dan napasnya terdengar pendek-pendek disertai igauan ketakutan tentang air bah. Trauma banjir itu rupanya merambat dari ingatan ke jaringan saraf, mewujud menjadi demam tinggi yang mengkhawatirkan. Saskia bangkit, menyeka keringat dingin di pelipisnya sendiri. Ia teringat pesan singkat yang ia kirim ke Pak Baskoro semalam. Jawaban pria itu singkat. Datanglah jam pagi, pintu belakang selalu terbuka. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Langit di luar kembali menumpahkan air dengan rakus, seolah ingin menenggelamkan sisa-sisa harapan yang baru saja Saskia susun. Arlan, bangun. Saskia menggedor pintu kamar tamu. Ia tahu Arlan ada di sana. Barangkali sedang tertidur di sofa atau kursi di samping tempat tidur. Siska menjalankan perannya sebagai pelindung yang siaga. Tak lama, pintu terbuka sedikit. Arlan muncul dengan wajah bantal dan tatapan gusar. "Apalagi, Sas? Siska baru saja bisa tidur setelah serangan sesak napasnya tadi malam." "Jangan berisik," bisik Arlan tajam, suaranya penuh teguran. "Dika Arlan. Demamnya sangat tinggi. Dia mengigau terus. Kita harus membawanya ke rumah sakit sekarang. Aku takut dia kejang." Suara Saskia bergetar, nyaris memelas. Arlan menghela napas, menyisir rambutnya dengan jari dengan gerakan frustrasi. "Berikan saja parasetamol. Kamu ini selalu berlebihan. Anak kecil demam itu biasa setelah kehujanan. Ini bukan sekadar demam biasa. Dia trauma. Arlan, cepat ambil kunci mobil." Tiba-tiba dari dalam kamar terdengar suara erangan tertahan disusul bunyi benda jatuh. Arlan seketika berbalik. Siska tampak terduduk di lantai, memegangi dadanya dengan napas yang memburu, akting yang begitu sempurna hingga mampu membuat Arlan melupakan segalanya dalam sekejap. "Mas, sesak, sakit sekali," rintih Siska. Matanya berair menatap Arlan. "Siska." Arlan menghambur masuk, memeluk wanita itu. "Sas, lihat Siska kambuh lagi. Kamu tidak lihat dia sampai jatuh begitu? Kamu urus Dika dulu. Kompres saja. Aku harus memastikan Siska stabil. Kalau perlu, aku yang akan membawanya ke dokter spesialis nanti pagi." Saskia mematung di ambang pintu. Di bau Arlan, ia melihat Siska meliriknya sekilas. Sebuah tatapan kemenangan yang dingin di balik akting sesak napasnya. Di detik itu, Saskia merasa sebuah ikatan yang selama ini menjerat lehernya putus dengan suara yang memekakan telinga di batinnya. Ia melihat seorang suami yang lebih memilih memeluk wanita lain yang sedang bersandiwara daripada menyelamatkan nyawa anak kandungnya sendiri yang sedang bertaruh dengan maut di kamar sebelah. "Kamu benar-benar tidak akan mengantar Dika?" tanya Saskia.
Suaranya kini mendatar, sangat tenang. Jenis ketenangan yang muncul tepat sebelum badai menghancurkan segalanya. Gunakan otakmu, Saskia. Siska lebih darurat sekarang. Kamu itu kuat kan? Jangan manja. Cari taksi atau minta bantuan Maya kalau memang kamu merasa tidak sanggup mengompres anakmu sendiri. Bentak Arlan tanpa menoleh lagi. Bu Ratna muncul dari kamar belakang dengan daster panjangnya. Wajahnya penuh kerutan ketidaksenangan. Ada apa lagi sih, Saskia? Kamu jangan jadi istri pembawa sial ya. Suamimu sedang pusing mengurus Siska yang malang. Jangan ditambah-tambah dengan rengekanmu soal Dika. Ibu dulu mengurus Arlan sendirian saat sakit tidak pernah seheboh kamu. Saskia tidak menjawab. Ia tidak lagi punya energi untuk mendebat kegilaan ibu dan anak itu. Ia berbalik masuk ke kamarnya dan melihat Dika yang mulai sedikit meronta dalam tidurnya. Saskia tidak mencari taksi. Ia tahu di jam seperti ini dan dalam cuaca seperti ini, kendaraan sulit masuk ke komplek mereka yang masih menyisakan sisa lumpur. Saskia mengambil kain panjang, mengikat Dika dengan kuat di punggungnya. Ia menyampirkan tas ransel yang sudah ia siapkan semalam. Tas berisi dokumen penting dan sedikit pakaian, lalu menutupi tubuh Dika dan dirinya sendiri dengan jas hujan lebar milik Arlan yang tertinggal di gantungan pintu. Ia melangkah keluar melalui pintu belakang. Hujan deras langsung menghantam wajahnya. Air dingin meresap ke dalam pori-porinya. Saskia berjalan menerjang kegelapan, mengabaikan rasa perih di kakinya yang belum sembuh benar. Setiap langkah di tengah air yang setinggi betis itu terasa seperti ritual pembersihan. Mama dingin. Dika berbisik lemah di telinganya. Sabar sayang. Mama di sini, kita akan pergi ke tempat yang lebih hangat. Mama janji, bisik Saskia. Meski air matanya kini luruh menyatu dengan air hujan, perjalanan menuju puskesmas yang berjarak 2 km itu terasa seperti perjalanan ribuan mil. Saskia beberapa kali hampir terpleset lumpur licin. Namun, ia menjaga keseimbangannya seolah-olah seluruh sisa hidupnya bergantung pada pijakan kakinya saat itu. Pikirannya melayang pada Arlan yang mungkin saat ini sedang menyuapi Siska air hangat atau membelai kepalanya dengan penuh kasih. Sebuah kebencian yang murni dan jernih mengkristal di hati Saskia. Bukan kebencian yang meledak-ledak, melainkan kebencian yang membuatnya teguh. Ia bukan lagi istri Arlan. Ia hanya seorang ibu yang sedang menyelamatkan dunianya. 1 jam kemudian, Saskia sampai di depan puskesmas dengan tubuh gemetar hebat karena kedinginan. Petugas medis segera menghampirinya, terkejut melihat seorang wanita menggendong anak di tengah badai dini hari. Ya Tuhan, Bu, mari masuk cepat, teriak seorang perawat. Saskia merebahkan Dika di atas brankar. Saat melihat petugas mulai memasangkan kompres dan memeriksa suhu Dika, Saskia terduduk lemas di lantai selasar yang dingin. Seluruh tenaganya terkuras habis. Ia melihat tangannya yang pucat dan berkerut karena air. Di sana cincin pernikahannya masih melingkar. Saskia menarik cincin itu dengan kasar hingga kulit jarinya memerah. Tanpa keraguan, ia memasukkan cincin emas itu ke dalam saku terdalam tas ranselnya. Ia tidak akan membuangnya. Benda itu akan ia jual besok untuk biaya awal hidupnya. Dan Dika ponselnya bergetar di saku. Sebuah pesan dari Arlan masuk. Kalau sudah selesai drama kompresnya, buatkan bubur untuk Siska. Dia bilang mual setelah sesak napas tadi. Jangan lupa bersihkan bekas lumpur di pintu belakang tadi. Kamu mengotori lantai. Saskia hanya menatap layar itu dengan tatapan kosong. Ia tidak membalas. Ia justru membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Dengan tangan yang masih bergetar, ia memindahkan sisa uang belanja yang dikirim Arlan minggu lalu ke rekening rahasia yang ia buat atas nama adiknya, Maya, melalui mobile banking. Ia tahu Arlan akan memeriksa rekening itu besok, namun Saskia tidak peduli lagi. Ia mematikan daya ponselnya lalu menoleh ke arah Dika yang mulai ditangani dokter. Saskia berdiri mendekati jendela puskesmas yang buram oleh uap air. Di balik kegelapan hujan, ia sudah menentukan satu titik tujuan yang tidak akan pernah bisa dilacak oleh Arlan. Langkah kecil namun mematikan telah ia ambil. Ia baru saja mencuri masa depannya sendiri dari tangan pria yang ia panggil suami. Sinar matahari pagi yang menembus jendela kaca puskesmas terasa menyengat, kontras dengan hawa dingin yang masih mendekam di sumsum tulang Saskia. Setelah malam yang melelahkan di bawah guyuran hujan dan bayang-bayang maut, Saskia duduk di tepi tempat tidur pasien. Menatap Dika yang mulai bernapas teratur. Meski selang infus masih menempel di tangan kecilnya, keputusannya sudah bulat. Ia tidak akan kembali ke rumah yang kini lebih mirip neraka berlapis lumpur itu. Pukul pagi,
Maya datang dengan mobil tuanya yang terparkir darurat di depan puskesmas. Sahabatnya itu tidak banyak bertanya. Ia hanya melihat wajah Saskia yang pucat dan mata yang sembab, lalu segera membantu mengurus administrasi kepulangan. Kita ke rumahku dulu. Sas kecil memang. Tapi setidaknya tidak ada orang gila yang menyuruhmu memasak bubur untuk selingkuhannya di sana. Ujar Maya sambil menggendong Dika masuk ke dalam mobil. Rumah Maya terletak di sebuah gang sempit. Jauh dari komplek perumahan mewah tempat Arlan dan ibunya bernaung. Begitu masuk ke dalam ruang tamu yang hanya seluas 3 m itu, Saskia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Keamanan. Ia membaringkan Dika di satu-satunya kamar yang tersedia, menyelimutinya dengan kain bersih, lalu terduduk lemas di sofa kain yang sudah agak tipis. Aku tidak bawa apa-apa, Maya. Hanya tas ini, isinya dokumen dan baju ganti Dika yang sudah basah. Bisik Saskia menunduk menatap jemarinya yang masih berbekas merah karena cincin kawin yang ia lepaskan paksa semalam. Maya meletakkan segelas teh hangat di depan Saskia. Harta bisa dicari, Sas. Harga dirimu tidak ada gantinya. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Arlan sudah melewati batas kemanusiaan. Namun, ketenangan itu terusik sore harinya. Sebuah motor berhenti di depan rumah Maya. Saskia seketika tegang. Jemarinya mencengkeram lengan sofa. Ia takut itu, Arlan. Namun saat pintu diketuk dan Maya membukanya, yang muncul adalah seorang pemuda dengan wajah penuh kecemasan dan rasa bersalah. Randy, adik bungsu Arlan. Mbak Saskia. Randy berdiri di ambang pintu, tidak berani masuk. Ia mengenakan jaket yang masih sedikit basah dan memegang helm dengan tangan gemetar. Berbeda dengan Arlan yang keras dan egois, Randy selalu menjadi sosok yang lebih pek. Meski selama ini ia sering terdiam karena dominasi ibu dan kakaknya. Mau apa kamu kesini, Ren? Kalau mau menjemput mbakmu untuk kembali ke rumah itu, mending kamu pergi. Suara Maya terdengar ketus. Ia berdiri melindungi Saskia. Bukan, Mbak Maya. Aku kesini bukan untuk menjemput. Randy masuk dengan langkah ragu-ragu setelah Saskia memberikan isyarat pelan. Ia duduk di lantai, menolak duduk di kursi, seolah merasa dirinya tidak pantas berada di level yang sama dengan Saskia. Aku kesini mau minta maaf. Aku tahu apa yang terjadi kemarin malam. Aku tahu Mas Arlan menolak mengantar Dika. Saskia menatap adik iparnya itu dengan tatapan kosong. Kenapa baru sekarang kamu bicara, Ren? Kamu ada di sana saat ibu menyalahkanku. Saat Arlan memujamu sebagai pahlawan Siska. Randy menunduk dalam. Bahunya bergetar. Aku takut sama Mas Arlan, Mbak. Tapi semalam setelah Mbak pergi membawa Dika di tengah badai, aku tidak bisa tidur. Aku merasa seperti pengecut. Randy menarik napas panjang lalu menatap Saskia dengan tatapan serius yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Mbak harus tahu sesuatu tentang Siska. Saskia mengerutkan dahi. Apalagi, bukankah dia korban banjir yang malang yang harus kita kasihani? Randy menggeleng kuat. Itu bohong, Mbak. Siska tidak kehilangan apa-apa. 2 hari sebelum banjir bandang itu datang, aku tidak sengaja melihat Siska menyewa mobil box di dekat apartemennya. Dia memindahkan barang-barang berharganya, perhiasan, tas bermerek, bahkan peralatan elektronik mahal ke sebuah unit gudang sewaan di daerah dataran tinggi. Dia sengaja meninggalkan apartemennya dalam keadaan kosong dan hanya menyisakan barang-barang bekas yang memang ingin dia buang. Saskia merasa jantungnya berdegup kencang. Maksudmu dia sudah merencanakan ini? Iya, Mbak. Dia tahu perkiraan cuaca akan buruk. Dia sengaja membuat drama seolah dia terjebak banjir agar Mas Arlan merasa heroik dan merasa wajib bertanggung jawab atas hidupnya. Dan yang lebih parah, Randy ragu sejenak. Namun ia terus bicara. Uang R5 juta yang Mas Arlan ambil dari tabungan Dika itu bukan untuk furnitur apartemen yang hanyut. Siska sedang mengincar sebuah tas mewah edisi terbatas yang dia inginkan sejak lama. Furnitur yang dia tunjukkan di brosur pada Mas Arlan itu hanya kedok. Saskia merasa perutnya mual. Rasa sakit hati yang tadinya terasa seperti sayatan kini berubah menjadi bara api yang panas. Ia mengingat bagaimana Arlan mendorongnya hingga jatuh. Bagaimana suaminya itu menghina ketulusannya sebagai istri yang tidak punya empati. Semua itu demi seorang wanita yang sedang melakukan penipuan terencana. Kenapa kamu memberitahu aku sekarang? Tanya Saskia pedih. Karena aku tidak mau Mbak Saskia hancur karena kebohongan mereka. Mas Arlan sudah buta, Mbak. Dia bahkan sudah mulai membahas rencana untuk menjual tanah warisan ayah yang seharusnya jadi bagianku. Hanya untuk modal bisnis Siska yang tidak jelas itu.
Randy mengepalkan tangannya. Aku punya bukti foto saat Siska memindahkan barang-barang itu. Aku akan kirim ke Mbak. Randy mengirimkan beberapa berkas foto melalui aplikasi pesan. Saskia melihatnya dengan tangan gemetar. Foto-foto itu jelas memperlihatkan Siska sedang tersenyum lebar sambil mengawasi kuli angkut memindahkan barang-barangnya ke gudang sewaan. Sehari sebelum bencana banjir terjadi. Simpan itu, Mbak. Jangan biarkan mereka tahu Mbak punya kartu ini, bisik Randy sebelum pamit pergi. Setelah Randy pulang, Saskia terdiam lama di kegelapan ruang tamu. Maya menatapnya dengan cemas. Apa yang akan kamu lakukan, Sas? Kamu bisa pakai foto ini untuk menuntut Arlan atau setidaknya membuat dia sadar. Saskia menggeleng perlahan. Matanya yang tadi redup kini memancarkan ketegasan yang dingin. Tidak sekarang, Maya. Jika aku tunjukkan sekarang, Arlan hanya akan mencari pembelaan lain untuk Siska. Dia harus jatuh dengan caranya sendiri. Saskia berdiri, rasa lemas di tubuhnya seolah menguap digantikan energi baru yang gelap. Ia masuk ke kamar, mengambil ponselnya yang tadi mati, lalu menyalakannya sebentar. Ada belasan panggilan tak terjawab dari Arlan dan pesan-pesan penuh amarah yang menanyakan di mana ia bersembunyi. Saskia tidak membalas satupun pesan itu. Alih-alih menghubungi suaminya, ia membuka kontak Pak Baskoro. Ia mengetikkan sesuatu yang singkat, namun sangat berisiko. Pak Baskoro, saya akan datang besok jam 5 pagi, tapi saya tidak bisa bekerja sebagai pencuci piring saja. Saya ingin memasak menu utama di warung Bapak. Saya butuh uang lebih banyak dan lebih cepat dari yang kita bicarakan. Saya harap Bapak bersedia bertaruh untuk saya. Saskia mengirim pesan itu lalu segera mematikan ponselnya kembali. Ia tahu dengan meminta posisi utama di warung Pak Baskoro, ia akan menarik perhatian banyak orang, mungkin juga orang-orang yang mengenal Arlan. Namun, ia tidak peduli lagi pada persembunyian yang aman. Ia butuh panggung untuk bangkit dan ia akan mulai membangun panggungnya dari dapur sebuah warung makan sederhana di pinggir jalan. Ia menatap Dika yang masih terlelap lalu mengecop kening anaknya itu dengan janji yang tertanam di dalam hati. Ia akan mengambil kembali setiap rupiah yang telah dicuri dari masa depan anaknya berapun harganya. Pagi itu, udara di gang sempit rumah Maya terasa pengap meski hujan telah berhenti. Saskia baru saja selesai memandikan Dika di kamar mandi luar yang sempit saat sebuah mobil sedan hitam yang sangat ia kenali berhenti tepat di depan pagar kayu yang sudah lapuk. Arlan keluar dari mobil dengan setelan kantor yang rapi, tampak sangat kontras dengan lingkungan sekitar yang becek dan berbau selokan. Saskia berdiri di ambang pintu, mendekap Dika yang masih berbalut handuk. Ia tidak merasakan ketakutan, melainkan sebuah kewaspadaan yang tajam. Arlan melangkah masuk tanpa permisi, matanya menyapu teras rumah Maya dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Jadi di sini kamu bersembunyi. Arlan mencibir, suaranya tenang namun penuh racun. Rumah yang bahkan lebih kecil dari garasi kita. Kamu benar-benar sudah kehilangan akal, Saskia. Aku tidak bersembunyi, Arlan. Aku hanya pergi ke tempat yang memiliki nurani, jawab Saskia datar. Arlan tertawa pendek, sebuah tawa yang meremehkan. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan selembar amplop putih lalu melemparkannya ke atas meja plastik di teras. Aku datang bukan untuk memintamu pulang. Aku datang untuk mengabulkan keinginanmu yang sok kuat itu. Hari ini di depan rumah kumuh ini aku jatuhkan tala padamu. Kita cerai. Jantung Saskia berdegup kencang, namun ia tetap berdiri tegak. Arlan melangkah lebih dekat, menatap Saskia dengan mata yang menyipit. Aku yakin dalam 3 hari kamu akan mengemis di depan gerbang rumahku. Kamu tidak punya pekerjaan, tidak punya tabungan, dan sekarang kamu membawa Dika ke tempat sampah ini. Siska, benar. Kamu itu hanya wanita keras kepala yang tidak tahu cara bersyukur. Nikmatilah kemiskinanmu, Saskia. Jangan harap aku akan memberimu sepeser pun tunjangan sampai kamu sujud memohon maaf pada Siska dan ibuku. Setelah mengucapkan kalimat itu, Arlan berbalik dan pergi dengan angkuh. Ia merasa telah memenangkan peperangan. Baginya, Saskia hanyalah parasit yang tidak akan bisa bertahan hidup tanpa fasilitas yang ia berikan. Saskia menatap punggung Arlan yang menjauh dengan rasa sesak yang menghimpit paru-parunya. Tala itu telah jatuh. Secara agama dan prinsip, ia bukan lagi istri pria itu. Rasa perih merambat di hatinya. Bukan karena ia masih mencintai Arlan, tetapi karena ia menyadari betapa mudahnya pria itu membuang 5 tahun pengabdiannya hanya dalam hitungan detik. Sasmaya keluar dari dalam rumah, wajahnya penuh amarah. Dia benar-benar iblis,
Bagaimana bisa dia bicara seperti itu? Saskia menggeleng perlahan. Air matanya jatuh satu persatu ke bahu Dika. Biarkan saja, Maya. Dia pikir aku akan mati kelaparan. Dia lupa siapa yang dulu menemaninya makan nasi garam saat dia baru merintis karir. Di tempat lain, di rumah besar yang kini terasa sepi tanpa kehadiran Saskia dan Dika, Arlan sedang duduk di ruang tamu bersama seorang pria parubaya berkacamata yang membawa tas koper kulit. Siska duduk di samping Arlan, tangannya menggelayut manja di lengan Arlan. Sementara wajahnya dipasang seolah-olah ia sedang menahan beban kesedihan yang luar biasa. Jadi, semua dokumen sudah siap, Pak Notaris? Tanya Arlan tegas. Sudah, Pak Arlan, sesuai instruksi Anda, draft pengalihan hak milik rumah dan tanah ini atas nama Ibu Siska sudah siap ditandatangani. Namun, saya harus mengingatkan bahwa ini adalah aset bersama yang diperoleh dalam masa pernikahan dengan istri pertama Anda, ujar sang notaris dengan nada hati-hati. Arlan mengibaskan tangannya dengan kasar. Istri saya yang itu sudah saya talak. Dia pergi dari rumah atas kemauannya sendiri tanpa membawa apa-apa. Ini adalah rumah saya, hasil keringat saya. Saya ingin memberikannya kepada Siska sebagai bukti cinta saya dan sebagai kompensasi karena dia telah kehilangan segalanya demi saya. Siska menyandarkan kepalanya di bahu Arlan. Mas, apa ini tidak berlebihan? Aku hanya ingin bersamamu. Aku tidak butuh rumah ini. Bisiknya dengan suara yang bergetar penuh sandiwara. Tidak, Siska. Kamu sudah terlalu banyak menderita karena sikap egois Saskia. Ini adalah cara agar kamu merasa aman. Kamu adalah duniaku sekarang. Jawab Arlan penuh keyakinan. Ia meraih pulpen dan mulai menandatangani berkas-berkas itu satu persatu tanpa menyadari bahwa ia baru saja menyerahkan benteng terakhirnya kepada seorang wanita yang sedang menahan tawa kemenangan di balik wajah rapuhnya. Pukul 5 sore, Saskia sudah berdiri di dapur warung Pak Baskoro. Sesuai permintaannya, ia datang lebih awal. Namun, Pak Baskoro tidak langsung mengizinkannya memegang kuali. Pegang sikat dan sabun itu, enduk, ujar Pak Baskoro sambil menunjuk ke arah tumpukan piring, gelas, dan panci besar yang berkerak di sudut dapur yang lembab. Kalau kamu mau jadi koki di sini, kamu harus tahu bagaimana rasanya membersihkan kotoran yang paling keras sekalipun. Jangan gunakan tangan halusmu, gunakan tenagamu. Saskia menelan ludah, bau sisa lemak dan sisa makanan yang mulai membusuk menusuk hidungnya. Ia melihat ke tangannya yang putih yang biasanya hanya memegang alat masak bersih atau menggendong Dika. Tanpa protes, Saskia menyingsingkan lengan bajunya. Ia berlutut di atas lantai semen yang licin dan mulai menyikat. 1 jam, 2 jam, punggungnya terasa seperti akan patah. Kuku-kukunya mulai pedih terkena cairan pembersih yang keras. Air mata Saskia sesekali jatuh dan bercampur dengan busa sabun. Ia teringat kata-kata Arlan tentang mengemis. Setiap kali rasa lelah itu datang, wajah Arlan yang sombong muncul di benaknya, memberikan asupan energi baru bagi otot-ototnya yang mulai melemah. Saskia, ini ada sisa rendang dan nasi. Makan dulu. Pak Baskoro mendekat, membawa sepiring makanan sederhana. Saskia berhenti sejenak, mengusap keringat di dahinya dengan lengan yang basah. Terima kasih, Pak. Tapi saya selesaikan ini dulu. Saya tidak mau berhenti sebelum sudut ini bersih. Pak Baskoro menatap Saskia dengan pandangan yang sulit diartikan. Ia melihat keteguhan yang luar biasa di mata wanita itu. Kamu bukan sekadar butuh uang, ya? Kamu sedang membalas dendam pada hidup. Saskia terdiam lalu melanjutkan sikatannya dengan lebih keras. Saya hanya sedang membuktikan bahwa saya tidak butuh siapapun untuk tetap berdiri, Pak. Malam semakin larut, pelanggan warung mulai sepi. Saskia telah menyelesaikan semua cuciannya hingga dapur itu tampak jauh lebih bersih dari sebelumnya. Sebelum pulang, ia melihat sebuah stoples besar berisi bumbu dasar merah yang baru saja dihaluskan oleh asisten Pak Baskoro. Baunya tajam dan terlalu banyak kunyit. Saskia mendekati stoples itu saat Pak Baskoro sedang menghitung uang di meja depan. Ia mengambil sendok kecil, mencicipi sedikit bumbu itu, lalu mengernyitkan dahi. Ia tahu bumbu ini adalah nyawa dari menu utama warung ini besok pagi. Tanpa meminta izin lagi, Saskia membuka tas kecilnya, mengambil sebuah botol kecil berisi bubuk rempah rahasia yang selalu ia bawa. Satu-satunya hal yang ia sempat ambil dari dapur rumahnya sendiri sebelum pergi. Dengan tangan gemetar namun mantap, Saskia menuangkan sedikit bubuk itu ke dalam stoples bumbu milik Pak Baskoro dan mengaduknya perlahan. Ia tahu ini adalah tindakan yang berisiko. Jika rasa makanannya menjadi aneh besok,
Pak Baskoro pasti akan mengusirnya. Namun jika ia benar, ini akan menjadi pintu gerbang pertamanya untuk naik kelas dari sekadar pencuci piring menjadi pemegang kendali di dapur ini. Saskia menutup kembali stop itu dengan rapat, lalu melangkah keluar dari warung dengan rasa waspada yang tinggi, meninggalkan jejak keputusannya di dalam kegelapan dapur. Pagi buta di warung Pak Baskoro biasanya hanya diisi oleh suara sutil yang beradu dengan wajan besar dan uap panas dari periuk nasi. Namun pagi ini suasana terasa berbeda. Saskia berdiri di sudut dapur. Jari-jarinya masih terasa kaku dan perih akibat deterjen pembersih semalam. Namun, matanya tetap tertuju pada stoples bumbu merah yang ia sabotase dengan racikan rempahnya sendiri. Pak Baskoro masuk ke dapur dengan handuk kecil tersampir di bahunya. Pria tua itu mengambil sendok kayu, mencicipi kuah gula yang baru saja mendidih. Kuah yang menggunakan bumbu dasar tersebut. Saskia menahan napas, tangannya meremas ujung celemeknya yang kusam. Ia bersiap untuk diusir jika lidah Pak Baskoro menolak perubahan itu. Pak Baskoro terdiam. Ia mencicipi sekali lagi lalu menyesap sisa kuah di sendok dengan bunyi yang nyaring. Matanya yang biasanya redup mendadak melebar. Ia menoleh ke arah Saskia yang berdiri mematung. Siapa yang menambahkan kapulaga dan jintan sangrai ke bumbu ini? Suara Pak Baskoro rendah hampir menyerupai bisikan. Saskia menunduk. Saya, Pak. Saya merasa bumbu dasarnya terlalu tajam di kunyit. Jadi saya tambahkan racikan yang biasa saya gunakan di rumah. Maaf kalau saya lancang. Pak Baskoro meletakkan sendok kayu itu dengan dentum pelan. Lancang enduk. Selama 20 tahun saya jualan, saya baru tahu kalau rasa gulai bisa sedalam ini. Kamu tidak hanya menambahkan rempah, kamu menambahkan nyawa di masakan ini. Saskia mendongak, merasakan sengatan hangat di dadanya yang selama ini hanya berisi dinginnya luka. Pak Baskoro tidak marah. Pria itu justru menggeser posisi berdiri, memberi ruang bagi Saskia untuk berdiri tepat di depan kuali utama. Mulai hari ini, jangan menyentuh piring kotor lagi. Kamu pegang kendali menu baru. Saya ingin kamu buatkan masakan andalanmu. Kita sebut saja menu bangkit Saskia, ujar Pak Baskoro dengan senyum yang tulus. Sepanjang hari itu, warung Pak Baskoro yang biasanya hanya dikunjungi buruh kasar dan sopir angkot mendadak riuh. Aroma masakan Saskia yang khas, perpaduan antara rempah tradisional yang kuat dan teknik memasak yang presisi seperti magnet yang menarik orang-orang dari jalan raya. Saskia bekerja tanpa henti, peluh membasahi keningnya. Namun setiap kali ia melihat pelanggan menyuap nasi dengan lahap, rasa lelahnya menguap. Ia merasa berdaya. Ia merasa dirinya bukan lagi istri yang lemah seperti yang Arlan katakan, melainkan seorang wanita yang mampu menciptakan sesuatu yang dihargai orang lain. Namun di sela-sela kesibukannya, Maya datang membawa Dika. Anak itu tampak lebih ceria meski matanya masih menunjukkan sisa-sisa trauma. Saat Dika memeluk kaki Saskia di tengah hiruk-pikuk dapur, Saskia merasakan beban yang luar biasa. Ia harus bekerja 2 kali lebih keras demi biaya sekolah Dika yang telah dikuras Arlan. Sas warung ini jadi viral di grup WhatsApp warga sekitar. Bisik Maya sambil membantu menyiapkan piring. Hati-hati, kesuksesanmu bisa jadi bumerang kalau Arlan sampai dengar. Kamu tahu sendiri betapa angkuhnya dia? Saskia terdiam sejenak, menatap bayangan dirinya di permukaan kuah gulai yang mengkilap. Biarkan saja dia dengar, Maya. Aku tidak mau lagi bersembunyi di lubang tikus hanya karena takut pada egonya. Sementara itu, di rumah besar yang kini terasa asing, suasana sangat kontras. Rumah itu berantakan. Bekas kotak makanan pesan antar menumpuk di meja makan dan debu mulai menyelimuti perabotan mahal yang dulu selalu Saskia bersihkan setiap pagi. Bu Ratna terbaring di sofa ruang tengah. Wajahnya pucat dan tubuhnya tampak lebih kurus. Ia terbatuk-batuk kecil memegangi dadanya yang terasa sesak. Efek dingin dari banjir dan stres yang berkepanjangan membuat kesehatannya menurun drastis. Skaiska, tolong ambilkan ibu air hangat. Dada ibu sakit sekali, panggil Bu Ratna dengan suara lemah. Dari arah kamar utama terdengar suara tawa Siska yang sedang melakukan siaran langsung di media sosialnya. Tak lama kemudian, Siska keluar dengan gaun baru berwarna merah menyala. Tas bermerek yang masih memiliki label harga tergantung di pergelangan tangannya. Aduh, Ibu Siska mau pergi sebentar. Ada acara pembukaan butik, teman. Pakai air dingin saja dulu di dispenser. Kan? Tinggal pencet. Jawab Siska ketus tanpa menoleh ke arah mertua yang dulu selalu ia puja di depan Arlan. Tapi ibu pusing. Siska,
Kamu belum masak apa-apa sejak pagi. Arlan bilang kamu akan menjaga ibu. Siska berhenti melangkah menatap Bu Ratna dengan pandangan meremehkan. Ibu, jangan manja. Saya ini bukan pembantu seperti Saskia. Saya ini calon istri Arlan yang terhormat. Kalau ibu mau makan enak, ya suruh Arlan carikan pembantu baru. Uang Arlan kan sekarang buat saya, bukan buat bayar suster untuk ibu. Randy yang baru saja pulang dari kampus berdiri di ambang pintu dan mendengar seluruh percakapan itu. Ia mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Ia melihat Siska melenggang pergi dengan mobil baru yang cicilannya menggunakan uang tabungan pendidikan Dika. Tanpa memedulikan Bu Ratna yang hampir terjatuh dari sofa saat berusaha mengambil minum sendiri. Randy segera menghampiri ibunya, membantu wanita tua itu duduk. Ibu, lihat ini wanita yang ibu bela habis-habisan. Ini wanita yang ibu katakan lebih pantas jadi menantu daripada Mbak Saskia. Bu Ratna hanya terdiam. Air mata penyesalan mulai mengalir di pipinya yang keriput. Ia tidak mampu menjawab. Rasa bangganya telah runtuh. Digantikan oleh kenyataan pahit bahwa ia telah membuang emas demi mendapatkan perunggu yang berkarat. Malam itu, saat Arlan pulang kerja dengan wajah lelah, Randy tidak lagi tinggal diam. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat berisi rincian tagihan kartu kredit Arlan yang melonjak drastis akibat belanjaan Siska. Mas, lihat ini. Siska menghabiskan Rp dalam seminggu untuk tas dan sepatu. Sementara ibu sakit di rumah tidak dia urus. Kamu mau sampai kapan buta? Suara Randy bergetar karena emosi. Arlan merampas amplop itu, namun wajahnya tetap keras kepala. Dia hanya sedang menghibur diri. Ren, dia trauma karena banjir. Soal ibu, itu hanya masalah adaptasi. Siska tidak terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga. Dia bukan tidak terbiasa, Mas. Dia tidak peduli, bentak Randy. Arlan tidak mendengarkan. Ia justru melirik layar ponselnya yang menampilkan sebuah ulasan kuliner populer tentang warung legendaris baru yang sedang naik daun. Di dalam foto ulasan itu, meski samar dan diambil dari kejauhan, Arlan melihat sesosok wanita yang sangat ia kenal sedang berdiri di depan kuali dengan wajah yang lebih bersinar daripada saat masih bersamanya. Arlan merasakan sebuah gejolak aneh di dadanya. Perpaduan antara rasa tidak percaya, kemarahan, dan harga diri yang tersenggol. Bagaimana mungkin Saskia bisa terlihat begitu bahagia tanpa dirinya? Di warung, setelah semua pelanggan pulang, Saskia duduk di meja paling sudut. Ia mengambil ponselnya yang selama ini ia matikan. Ia membukanya lalu mengunggah sebuah foto menu andalannya ke akun media sosial pribadinya yang sudah lama tidak aktif dengan lokasi warung Pak Baskoro yang terpampang jelas. Ia tahu ini akan mengundang badai. Ia tahu Arlan, Bu Ratna, atau Siska mungkin akan melihatnya dan datang mengacau. Namun Saskia menarik napas panjang dan menekan tombol post. Ia sengaja meletakkan umpan di tengah arus deras, bersiap untuk konfrontasi yang ia tahu akan segera datang tanpa memedulikan seberapa besar risiko yang akan menghantam pondasi baru yang tengah ia bangun. Layar ponsel di hadapan Saskia terus berkedip, menampilkan rentetan notifikasi yang seolah tak kunjung usai. Unggahan foto menu gulai iga rempah bangkit di akun pribadinya semalam telah memicu gelombang yang tak ia duga. Di bawah cahaya lampu dapur maya yang temaram, Saskia menatap angka-angka di layar. Ratusan tanda suka, puluhan komentar yang menanyakan lokasi, dan belasan pesan pribadi yang ingin memesan catering harian. Rasa takut dan bangga berperang hebat di dalam dadanya. Selama bertahun-tahun, ia adalah bayangan di balik kesuksesan Arlan, wanita yang memastikan rumah bersih dan perut suaminya kenyang tanpa pernah memiliki identitasnya sendiri. Kini saat identitas itu mulai terbentuk, ada ketakutan yang merayap. Arlan pasti sudah melihatnya. Pria itu tidak akan tinggal dia melihat. Aset yang ia buang ternyata bisa bersinar tanpa bantuannya. Sas, kamu lihat ini. Maya menghambur masuk ke dapur dengan wajah berseri-seri menunjukkan layar tabletnya. Video pendek yang aku buat saat kamu memasak di warung Pak Baskoro kemarin sudah dibagikan lebih dari 1000 kali di media sosial. Orang-orang mulai menyebutmu, koki penyintas. Pesanan catering kantor mulai masuk. Sas, ada 5 perusahaan yang minta proposal menu makan siang. Saskia menarik napas panjang, mencoba menenangkan getar di tangannya. Maya, ini terlalu cepat. Aku baru saja mulai. Bagaimana kalau Arlan datang dan mengacau? Dia masih menganggapku miliknya yang bisa diatur-atur. Maya menggenggam tangan Saskia, memberikan kekuatan yang selama ini sering hilang. Dia sudah menjatuhkan talak. Sasar hukum agama kamu bebas. Secara hukum negara,
Biarkan dia mencoba menyentuhmu. Aku akan jadi orang pertama yang melaporkannya. Sekarang fokuslah pada Dika. Tabungan pendidikan yang dia curi itu harus kita kumpulkan lagi dari setiap kotak nasi yang kamu jual. Mendengar nama Dika, keraguan di mata Saskia memudar digantikan oleh kobaran api yang dingin. Ia bukan lagi sekadar memasak, ia sedang mengumpulkan amunisi untuk masa depan anaknya. Sementara itu di sebuah ruang pamer mobil mewah, suasana sangat jauh dari kata tenang. Arlan berdiri di depan meja administrasi dengan wajah yang memerah. Sementara di sampingnya, Siska sedang mengeluskap mobil SUV keluaran terbaru dengan mata berbinar-binar. Mas, ayolah. Mobil yang kemarin itu kan sudah bau lumpur. Aku trauma kalau harus masuk ke sana lagi. Rengek Siska. Suaranya sengaja dibuat serak seolah ia masih menderita akibat banjir setahun lalu. Meski kenyataannya baru hitungan minggu, mobil ini punya sistem keamanan tinggi. Aku bakal merasa aman kalau kita pergi berdua pakai ini. Arlan melirik lembar tagihan di depannya. Cicilan per bulan mobil itu hampir separuh dari gaji pokoknya. Belum lagi uang muka yang harus ia bayar hari ini. Siska, keuangan kita sedang tidak stabil. Biaya perbaikan rumah dan pengobatan ibu juga besar. Oh, jadi sekarang masih hitung-hitungan sama aku? Siska melepaskan pegangannya dari mobil. Matanya mulai berkaca-kaca secara instan. Aku sudah kehilangan semua hartaku. Mas, aku hanya punya kamu. Kalau Mas merasa aku ini beban, bilang saja. Aku akan pergi dan hidup menggelandang lagi. Bukan begitu, Siska? Arlan memijat pelipisnya. Harga dirinya sebagai pahlawan sedang dipertaruhkan. Ia teringat bagaimana ia selalu meremehkan Saskia yang pandai berhemat. Dan kini ia terjebak dengan wanita yang hanya tahu cara menghabiskan. Pak Arlan, jadi ambil unit ini. Jika ya, silakan tanda tangani aplikasi kredit ini. Kebetulan posisi Bapak sebagai manajer memudahkan persetujuan bank, ujar wiraga mobil itu dengan nada mendesak. Arlan melirik Siska yang mulai sesenggukan, lalu melirik brosur mobil itu. Dalam benaknya, ia teringat unggahan Saskia yang ia lihat semalam di media sosial. Saskia tampak begitu mandiri, begitu berkuasa di dapurnya sendiri. Ego Arlan tergores. Ia tidak boleh terlihat kalah sukses dari mantan istrinya yang kini hanya seorang tukang masak. Baik, saya ambil. Masukkan semua beban asuransinya ke dalam kredit, ujar Arlan. Akhirnya ia membubuhkan tanda tangan dengan tangan gemetar. Menyadari bahwa ia baru saja menjerat lehernya sendiri dengan hutang yang mencekik demi menjaga citra di depan wanita yang sedang tersenyum penuh kemenangan di sampingnya. Kembali ke warung Pak Baskoro. Saskia sedang mengemas kotak nasi ke-100 hari itu ketika seorang pria berjas rapi masuk ke warung. Pria itu tidak tampak seperti pelanggan biasa. Ia mengamati sekeliling dengan teliti sebelum menghampiri meja kasir tempat Pak Baskoro berada. Selamat siang. Apa benar ini warung yang menyediakan catering rempah bangkit? Tanya pria itu. Benar, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Pak Baskoro menjawab dengan sopan. Saya Pak Hari, manajer operasional dari Global Tech Solution. Kami sedang mencari vendor catering untuk acara ulang tahun perusahaan kami bulan depan. Kami mendengar tentang kualitas masakan Ibu Saskia. Pria itu mengeluarkan kartu namanya Saskia yang sedang mengelap tangan dengan celemek mendekat. Ia mengenal nama perusahaan itu. Itu adalah salah satu klien terbesar di kantor Arlan. Jika ia mengambil proyek ini, ada kemungkinan besar ia akan bertemu dengan orang-orang dari masa lalunya atau bahkan Arlan sendiri. Kami butuh 500 porsi untuk acara puncak dan kontrak eksklusif untuk makan siang karyawan selama 3 bulan jika hasilnya memuaskan. Lanjut, Pak Hari, menatap Saskia dengan penuh harap. Tapi kami butuh sampel menu dan presentasi di kantor kami minggu depan. Saskia terdiam. Ini adalah peluang besar yang bisa mengubah hidupnya dan Dika secara instan. Keuntungan dari kontrak ini bisa menutupi setengah dari tabungan Dika yang hilang. Namun pergi ke gedung perkantoran itu sama saja dengan berjalan masuk ke kandang singa. Arlan pasti akan tahu. Arlan pasti akan merasa terancam jika tahu mantan istrinya kini bekerja sama dengan klien utamanya. Saskia melirik Maya yang berdiri di belakangnya, memberi isyarat, ambil. Ia lalu melirik Dika yang sedang duduk di sudut warung, menggambar di atas kertas bekas pesanan. Rasa takutnya masih ada, namun rasa tanggung jawabnya jauh lebih besar. Saskia mengambil kartu nama Pak Hari. Jemarinya mencengkeram pinggiran kartu itu hingga sedikit melengkung. Saya terima tantangannya, Pak. Saya akan datang sendiri untuk presentasi minggu depan. Keputusan itu terasa seperti sebuah deklarasi perang yang sunyi.
Saskia tahu dengan menerima pesanan ini, ia tidak lagi sekadar bertahan hidup. Ia mulai menantang dunia yang selama ini menindasnya. Ia menyimpan kartu nama itu di saku celemeknya, tepat di sebelah kunci cadangan mobil Arlan yang masih ia simpan. Sebuah pengingat bahwa ia memegang kendali atas langkahnya sendiri sekarang. Malam itu, Saskia mulai menyusun menu yang bukan hanya lezat, tapi juga akan menjadi pernyataan bahwa ia telah bangkit dari lumpur yang pernah menenggelamkannya. Saskia mengambil sebuah langkah kecil yang sangat berisiko. Ia memutuskan untuk menggunakan nama aslinya Saskia Arlan di proposal tersebut. Namun dengan mencoret nama belakangnya menggunakan tinta hitam pekat, menyisakan nama Saskia yang berdiri tegak dan berani, sebuah identitas baru yang siap menghadapi badai apapun yang akan dikirimkan Arlan kepadanya. Goresan tinta hitam di atas proposal catering itu bukan sekadar coretan bagi Saskia. Itu adalah sebuah garis batas. Di kamar kecil rumah Maya yang kini dipenuhi aroma rempah dan tumpukan kotak nasi, Saskia menatap pantulan dirinya di cermin lemari yang sudah buram. Ia bukan lagi wanita yang memohon-mohon di tengah banjir. Ia adalah seorang ibu yang sedang bersiap masuk ke medan perang profesional. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada getaran yang tak bisa ia redam. Ia tahu bahwa maju ke depan klien besar Arlan berarti membuka kotak Pandora yang selama ini ia kunci rapat. "Sas, kamu yakin dengan tampilan ini?" Maya muncul di ambang pintu, membawa sepotong blazer kusam yang sudah ia setrika licin. "Ini mungkin tidak semewah baju-baju Siska, tapi ini menunjukkan kamu adalah pebisnis, bukan sekadar tukang masak." Saskia tersenyum tipis, menerima blazer itu. "Aku tidak butuh kemewahan untuk membuktikan kualitas rasaku, Maya. Aku hanya butuh keberanian untuk tidak gemetar saat melihat wajah Arlan nanti." Namun, ketenangan yang susah payah dibangun Saskia itu hancur saat pintu depan rumah Maya digedor dengan kasar sore itu. Randy berdiri di sana dengan wajah yang babak belur di bagian sudut bibir, membawa sebuah tas punggung besar yang tampak dipaksa tutup. Napasnya tersengal dan matanya merah menahan amarah yang meledak. "Mbak, Mas Arlan, dia sudah gila," bisik Randy dengan suara para. Saskia segera menarik adik iparnya itu masuk. Di ruang tengah yang sempit, Randy jatuh terduduk di lantai. Ia menceritakan kejadian beberapa jam yang lalu. Randy yang selama ini menaruh curiga pada gelagat Siska memutuskan untuk membuntuti wanita itu saat ia berpamitan pada Arlan untuk pergi ke gereja. "Dia tidak ke gereja, Mbak," ujar Randy sambil menunjukkan layar ponselnya yang retak. "Dia pergi ke sebuah kafe di pinggir kota bertemu dengan seorang pria bernama Doni. Aku tahu pria itu. Dia mantan kekasih Siska yang katanya sudah lama menghilang." Dalam video amatir yang direkam Randy, terlihat Siska duduk sangat dekat dengan pria bernama Doni itu. Siska tertawa lepas. Bukan tawa lemah yang biasa ia tunjukkan di depan Arlan sambil menyerahkan sebuah kotak perhiasan beludru merah. Itu adalah kalung berlian yang baru saja dibelikan Arlan minggu lalu sebagai hadiah karena Siska mengaku masih sering mimpi buruk soal banjir. Dia menjual perhiasan itu di toko emas sebelah kafe lalu memberikan uang tunainya pada Doni. Lanjut Randy. Suaranya bergetar. "Aku mendengar mereka bicara. Siska bilang Mas Arlan itu sapi perahan yang bodoh dan sebentar lagi rumah itu akan sepenuhnya jatuh ke tangan mereka setelah dokumen pengalihan aset selesai diproses." Saskia merasa mual mendengarnya. Pengkhianatan itu begitu vulgar, begitu terencana. Ia menatap Randy yang kini terisak. "Lalu kenapa wajahmu begini, Ren?" "Aku pulang ke rumah. Aku tunjukkan video itu pada Mas Arlan. Aku berharap dia sadar." Tapi Randy mengusap darah di sudut bibirnya. "Mas Arlan malah menamparku. Dia bilang aku mengedit video itu karena iri pada kebahagiaannya." Siska langsung akting pingsan. Dia bilang, "Aku mencoba melecehkannya saat Mas Arlan tidak ada di rumah." Ibu juga malah membela Siska. "Ibu bilang aku anak durhaka yang mau menghancurkan keluarga." Puncaknya, Arlan mengusir Randy dari rumah itu. Rumah yang secara hukum kini sudah atas nama Siska. Arlan berteriak bahwa ia tidak butuh adik yang bermuka dua. Randy kini resmi menjadi gelandangan di keluarganya sendiri. Sama seperti Saskia beberapa minggu lalu. Mas Arlan benar-benar buta. Dia tidak tahu kalau Siska sudah mulai memasukkan Doni ke dalam urusan kantornya sebagai konsultan fiktif. Mas Arlan sedang menggali kuburannya sendiri, tambah Randy. Saskia terdiam, tangannya mengepal erat di atas meja. Rasa kasihan pada Arlan sudah lama mati. Namun, melihat bagaimana Arlan menghancurkan hubungan darahnya sendiri demi wanita seperti Siska membuat Saskia menyadari satu hal. Kehancuran Arlan tidak akan datang dari luar,
melainkan dari dalam rumah yang ia banggakan. Kamu tinggal di sini sementara, Ren. Ada ruang kecil di belakang yang bisa kamu pakai, ujar Saskia tegas. Jangan biarkan mereka melihatmu hancur. Kita akan tunjukkan siapa yang sebenarnya kuat di sini. Malam itu, setelah Randy tertidur karena kelelahan, Saskia kembali ke meja kerjanya. Pikirannya bercabang antara persiapan presentasi catering dan kenyataan pahit tentang keluarga mantan suaminya. Ia tahu jika Siska sudah mulai berani menjual perhiasan dan memasukkan kekasih gelapnya ke urusan kantor Arlan, maka keruntuhan finansial Arlan tinggal menghitung hari. Saskia melirik kalender. Lusa adalah hari presentasi di kantor Global Tech Solution. Ia tahu Arlan kemungkinan besar akan ada di sana untuk menyambut klien besarnya. Kehadiran Randy di rumah ini memberinya informasi tambahan yang sangat berbahaya namun berharga. Siska berencana datang ke kantor itu juga untuk merayakan kesepakatan baru. Saskia mengambil ponselnya lalu melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan olehnya. Ia mencari nomor kontak asisten pribadi direktur utama di kantor Arlan. Saskia menyambutnya dengan ramah. "Oh, Bu Lastri, apa kabar? Bagaimana keadaan di komplek?" Bu Lastri menarik napas panjang, wajahnya penuh keraguan. "Kurang baik, Jeng." Arlan jarang terlihat. Mobil barunya sering ditarik paksa kemarin lusa. Tapi yang paling menyedihkan itu Bu Ratna. Saya sering dengar suara teriakan Siska dari luar rumah. Kemarin saya melihat Bu Ratna duduk di teras sendirian sampai malam. Sepertinya tidak ada yang memberi makan. Tubuhnya sudah kurus sekali. Jeng. Jantung Saskia berdesir. Ada bagian dari dirinya yang ingin berteriak bahwa itu adalah karma. Namun ada bagian kecil di sudut hatinya yang merasa sesak. Ia teringat Dika yang masih sering menanyakan neneknya. Konflik batin itu kembali menyerang antara keinginan untuk benar-benar lepas atau rasa kemanusiaan yang masih tersisa. "Saya bukan lagi bagian dari mereka, Bu Lastri," jawab Saskia dengan suara yang dipaksakan tegas. Meski tangannya sedikit bergetar saat memegang pulpen. "Saya tahu, Jeng." Tapi melihat Bu Ratna seperti itu, rasanya tidak tega. Siska benar-benar memperlakukannya lebih rendah dari pembantu. Setelah Bu Lastri pergi, Saskia terdiam lama di meja kasir. Ia melihat foto Dika yang terpajang di dekat meja. Ia tahu Arlan sedang menuju kehancuran finansial dan Siska mulai menunjukkan taringnya. Jika ia membiarkan Bu Ratna di sana, wanita tua itu mungkin tidak akan bertahan lama. Namun jika ia menolong, ia akan kembali berurusan dengan drama keluarga Arlan yang beracun. Saskia berdiri mengambil sebuah kotak nasi catering premium miliknya. Ia mengisinya dengan menu terbaik, gulai iga yang paling empuk dan nasi hangat. Ia membungkusnya dengan rapi lalu menyelipkan sebuah kartu kecil di dalamnya. "Ren, besok pagi sebelum ke kantor catering, tolong antar kotak ini ke alamat rumah lama." Perintah Saskia saat Randy kembali dari pengiriman terakhir. Randy mengernyit. "Untuk Mas Arlan, Mbak, apa tidak salah? Bukan untuk Arlan, untuk ibumu. Jangan katakan ini dariku. Bilang saja ada orang salah kirim atau apapun. Tapi pastikan kotak ini sampai ke tangan Bu Ratna secara langsung tanpa diketahui Siska," ujar Saskia. Ia tahu keputusan ini berisiko. Memberikan perhatian sekecil apapun bisa dianggap sebagai sinyal bahwa ia masih bisa dipengaruhi atau bahkan memancing Siska untuk datang menyerangnya ke kedai. Namun bagi Saskia ini bukan tentang memaafkan masa lalu, melainkan tentang tidak membiarkan dirinya menjadi monster yang sama dinginnya dengan mereka yang pernah meninggalkannya di tengah banjir. Ia mengirimkan kotak nasi itu sebagai sebuah umpan emosional yang ia sendiri belum tahu akan membawa dampak apa bagi rencana balas dendamnya yang sedang berjalan. Saskia berdiri di balik jendela besar kedaunya, menatap rintik hujan yang mulai membasahi aspal. Setahun telah berlalu sejak banjir itu, namun aroma tanah basah selalu membangkitkan getaran samar di jemarinya. Di atas meja kasir, sebuah laporan laba rugi menunjukkan angka yang dulu hanya ada dalam mimpinya. Ia mandiri, ia berkuasa atas hidupnya sendiri. Namun, ketenangan itu terusik saat Randy masuk dengan napas memburu. Wajahnya pucat pasi seolah baru saja melihat hantu dari masa lalu. "Bak, sudah kejadian. Semuanya hancur," bisik Randy. Tangannya gemetar saat meletakkan kunci motor di meja. Saskia merasakan jantungnya mencelos. Ia tidak perlu bertanya apa atau siapa. Ia tahu badai yang ia ramalkan sejak Randy pindah ke rumahnya, akhirnya menerjang rumah besar di komplek elit itu. "Arlan?" tanya Saskia singkat. Suaranya berusaha tetap datar meski ada gejolak aneh di ulu hatinya.
Mas Arlan pulang cepat karena dia diskorse dari kantor. Ternyata ada manipulasi dana klien yang dilakukan lewat akunnya dan semua jejaknya mengarah ke konsultan yang dibawa Siska. Saat dia sampai di rumah, dia menemukan Siska sedang di dalam kamar bersama Doni. Randy menelan ludah. Tatapannya penuh kengerian. Saskia terdiam. Doni, pria yang dulu disebut Randy sebagai mantan kekasih Siska yang hilang, kini rupanya sudah merasa cukup aman untuk menampakkan diri di ranjang yang dulu pernah Saskia rapihkan setiap pagi. Rasa mual merambat di perut Saskia bukan karena cemburu, melainkan karena jijik melihat betapa rendahnya Arlan telah tertipu. Di rumah besar itu, suasananya lebih mencekam daripada malam banjir bandang setahun silam. Arlan berdiri mematung di ambang pintu kamar utama. Matanya nanar menatap Siska yang sedang duduk santai di tepi tempat tidur, masih mengenakan jubah mandi sutra. Di sampingnya, Doni, pria bertubuh tegap dengan tatapan tajam yang dingin, sedang mengancingkan kemejanya seolah tak terjadi apa-apa. Keluar kamu dari rumahku, raung Arlan. Suaranya pecah oleh amarah dan kehinaan. Siska, apa-apaan ini? Siapa pria ini? Siska tidak menangis. Tidak ada lagi akting sesak napas atau wajah pucat yang memelas. Ia justru tertawa. Sebuah tawa yang terdengar sangat asing dan menyeramkan di telinga Arlan. Rumahmu, Arlan, sepertinya kamu harus memeriksa ingatanmu lagi atau setidaknya periksa dokumen yang kamu tanda tangani bulan lalu. Arlan tersentak. Apa maksudmu? Itu dokumen pengalihan aset untuk jaminan hari tua kita. Untuk keamananmu. Doni melangkah maju, menyerahkan sebuah map coklat yang diambilnya dari laci meja rias. Bukan jaminan hari tua, Pak Arlan, itu adalah akta hibah murni. Anda telah menyerahkan rumah ini, tanah di bawahnya, dan 2 ruko di pusat kota sepenuhnya kepada Siska tanpa syarat. Dan saya adalah pemilik baru dari hati dan harta Siska. Arlan merampas map itu dengan tangan gemetar. Ia membaca baris demi baris. Dunianya seolah runtuh seketika. Huruf-huruf di kertas itu menari-nari mengejek kebodohannya. Ia ingat malam itu saat Siska merengek manja mengatakan bahwa ia takut Saskia akan menuntut harta Gonogini dan membuatnya telantar. Arlan yang saat itu merasa seperti pahlawan yang harus melindungi wanita lemah menandatangani tumpukan kertas itu tanpa membaca satu kata pun. Ini penipuan. Aku akan lapor polisi, teriak Arlan histeris. Silakan, sahut Siska sambil berdiri dan berjalan mendekati Arlan. Ia kini tampak jauh lebih tinggi dan dominan. Tapi ingat, tanda tangan itu asli. Saksi-saksinya juga asli. Orang-orang Doni. Dan soal dana kantor yang hilang itu juga atas namamu. Kamu punya pilihan. Pergi dari sini dengan tenang atau aku serahkan bukti korupsimu ke polisi sekarang juga. Bu Ratna yang mendengar keributan itu muncul di pintu dengan kursi rodanya. Wajahnya yang keriput tampak sangat ketakutan. Arlan, ada apa ini? Siska, kenapa kamu bicara begitu pada suamimu? Siska menoleh pada Bu Ratna dengan tatapan jijik. Dia bukan suamiku lagi, dan Anda hanya beban tambahan di rumah ini. Doni, tolong keluarkan sampah-sampah ini dari propertiku. Tanpa belas kasihan, Doni menyeret Arlan keluar dari kamar. Arlan berontak. Namun tenaganya seolah menguap melihat kenyataan bahwa ia telah memberikan seluruh hidupnya pada ular yang ia pelihara. Siska mengikuti mereka ke ruang tamu, melempar 2 tas koper besar yang rupanya sudah ia siapkan sebelumnya. Koper ini berisi pakaian kalian yang lama. Barang-barang mahal yang kubelikan dengan uangmu. Maaf, itu akan kujual untuk modal bisnisku dengan Doni, ujar Siska sambil tersenyum lebar. Arlan dan Bu Ratna didorong keluar dari pintu depan. Arlan tersungkur di atas aspal halaman, sementara kursi roda Bu Ratna tertahan di undakan teras. Pintu besar jati itu tertutup dengan debum keras. Disusul suara kunci yang diputar. Arlan bersimpuh di tanah, menatap rumah yang ia bangun dengan keringat dan kesombongan. Ia tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada rumah, tidak ada tabungan pendidikan Dika yang sudah ludes, tidak ada harga diri. Di sampingnya, Bu Ratna menangis sesenggukan, memanggil nama Saskia dalam igauannya. Saskia menutup telepon dari Randy yang terus memberikan laporan langsung dari lokasi. Ia duduk terdiam di kursi kedaunya yang sudah tutup. Rasa kemenangan yang ia bayangkan dulu ternyata tidak terasa seperti ledakan kembang api. Ada rasa pahit yang tersisa. Ia teringat saat Arlan melepaskan tangannya di tengah banjir, memilih menyelamatkan Siska. Sekarang Siskalah yang melepaskan tangan Arlan. Bukan karena arus air, melainkan karena keserakahan.
Saskia menatap Dika yang sedang tidur di kamar belakang kedai. Ia memikirkan masa depan anaknya. Arlan adalah ayah Dika, seburuk apapun tindakannya. Namun, Saskia juga tahu membiarkan Arlan kembali masuk ke hidupnya adalah risiko yang bisa menghancurkan kedamaian yang baru ia bangun. "Sas, apa yang mau kamu lakukan?" tanya Maya yang sejak tadi memperhatikannya dari kejauhan. Randy bilang mereka sekarang duduk di pinggir jalan depan komplek. Satpam tidak mengizinkan mereka masuk lagi. Saskia mengambil kunci mobilnya. Ada sebuah dorongan yang tak bisa ia jelaskan. Bukan dorongan cinta, melainkan dorongan untuk melihat langsung akhir dari sebuah kesombongan. Ia ingin memastikan bahwa hantu masa lalunya benar-benar telah lumpuh sebelum ia bisa melangkah ke tahap hidup selanjutnya. "Aku akan ke sana, Maya," ujar Saskia pelan. "Itu berbahaya, Sas. Arlan bisa saja menyerangmu atau memohon-mohon sampai kamu luluh." Saskia menggeleng, matanya berkilat dingin. "Aku tidak akan luluh. Aku hanya ingin memberikan satu hal terakhir yang pantas ia dapatkan." Saskia masuk ke dalam mobilnya. Mobil yang ia beli dengan uangnya sendiri. Ia mulai mengemudikan kendaraannya menuju komplek perumahan lama. Saat ia tiba di sana, ia melihat pemandangan yang menyayat hati bagi siapapun, kecuali bagi mereka yang pernah dikhianati hingga ke dasar jiwa. Arlan, maner sukses yang dulu selalu tampil klimis, kini duduk bersila di pinggir trotoar dengan kemeja robek. Sementara Bu Ratna tertidur di kursi rodanya dengan kepala terkulai lesu. Saskia menghentikan mobilnya tepat di depan mereka. Ia menurunkan kaca jendela. Cahaya lampu jalan menyinari wajahnya yang tampak cantik, tenang, dan berwibawa. Arlan mendongak, matanya yang merah dan bengkak menatap Saskia dengan rasa syok yang tak terlukiskan. "Saskia," bisik Arlan. Suaranya para mencoba bangkit namun kakinya seolah tak bertulang. "Sas, tolong Siska menipuku, semuanya habis." Saskia hanya menatapnya tanpa ekspresi. Ia tidak turun dari mobil. Ia tidak memaki. Ia hanya melihat pria itu seperti melihat seonggok sampah yang tertinggal setelah banjir surut. Saskia merogoh tasnya, mengambil selembar kartu nama kedainya, lalu menjatuhkannya ke aspal di depan kaki Arlan. Ia memutuskan untuk tidak memberikan uang, melainkan sebuah alamat tempat ia bekerja sebagai pelayan dulu. Sebuah pengingat dari mana ia mulai merangkak saat Arlan membuangnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Saskia menaikkan kembali kaca jendelanya dan mulai menginjak gas perlahan, meninggalkan Arlan yang mulai merau memanggil namanya di tengah kegelapan malam. Sinar matahari pagi yang menembus jendela kaca kedainya yang berkilat, biasanya membawa rasa bangga di dada Saskia. Namun pagi ini rasa itu bercampur dengan kecemasan yang pahit. Bayangan Arlan yang terduduk lesu di pinggir trotoar malam itu dengan kemeja robek dan mata yang kehilangan binar kesombongannya terus menghantui setiap cangkir kopi yang ia seduh. Saskia meremas kain serbet di tangannya. Ia telah memenangkan peperangan finansial. Ia telah membuktikan bahwa dirinya bisa berdiri tegak. Namun melihat seorang manusia hancur hingga ke titik nadir ternyata memberikan beban emosional yang tidak ia duga. "Sas, kamu melamun lagi." Maya masuk ruang kantor kecil di belakang kedai, membawa selembar koran lokal dan tabletnya. "Pesanan catering untuk acara kementerian besok sudah siap 80%. Kamu tidak perlu memikirkan pria itu lagi." Saskia mendongak, matanya sayu. "Aku tidak memikirkannya dalam artian rindu. Maya, aku hanya merasa apakah keadilan memang harus sedingin ini?" Dia ayah Dika dan Bu Ratna. Meskipun dia kejam, dia sudah sangat tua. Maya menghela napas duduk di depan Saskia. "Keadilan bukan kamu yang menciptakan, Sas. Itu adalah hasil tanamannya sendiri. Kamu hanya penonton yang kebetulan pernah dia injak." Di sudut kota yang lain, jauh dari aroma rempah kedai Saskia yang menggugah selera, bau air sungai yang mati dan sampah yang membusuk menjadi oksigen harian bagi Arlan. Ia kini tinggal di sebuah kolong jembatan beton yang lembab beralaskan kardus-kardus bekas yang ia kumpulkan dari pasar. Di sampingnya, Bu Ratna terbaring lemah di atas kasur lipat yang sudah tipis dan berjamur. Suara batuk wanita tua itu terdengar kering dan menyakitkan, bergema di antara pilar jembatan. Arlan berdiri mencoba merapikan satu-satunya kemeja bersih yang ia miliki. Sebuah kemeja putih yang kini sudah menguning di bagian kerah. Ia harus mendapatkan pekerjaan hari ini. Apapun, ia berjalan kaki sejauh 3 km menuju sebuah perusahaan logistik menengah di kawasan industri. Ia menghampiri meja resepsionis dengan sisa-sisa keberanian yang ia punya. "Saya ingin bertemu dengan manajer HRD, Pak Bagas." "Saya sudah mengirimkan lamaran kemarin," ujar Arlan.
berusaha menjaga suaranya agar tetap terdengar profesional. Meski perutnya melilit karena hanya sarapan air keran. Tak lama, seorang pria dengan kacamata tebal keluar. Itulah Pak Bagas, seorang manajer senior yang dulu pernah menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan Arlan. Pak Bagas menatap Arlan dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. "Arlan, kamu Arlan yang dulu di Global Tech?" tanya Pak Bagas. Suaranya mengandung nada tidak percaya. "Benar, Pak. Saya mencari kesempatan baru. Saya punya pengalaman manajerial selama 7 tahun. Berhenti di sana, Lan." Potong Pak Bagas sambil meletakkan map lamaran Arlan di meja. "Dunia ini sempit. Berita tentangmu sudah menyebar di kalangan HRD. Kasus manipulasi dana yang melibatkan konsultan, titipanmu, catatan bolosmu yang hampir setiap minggu demi mengurus urusan pribadimu dengan wanita itu. Tidak ada perusahaan waras yang mau mengambil risiko dengan orang yang tidak memiliki integritas. Tapi, Pak, itu semua jebakan. Saya ditipu." Arlan memohon, matanya mulai berkaca-kaca. Ditipu atau membiarkan diri ditipu demi nafsu, itu sama saja di mata perusahaan. Kamu meninggalkan anak dan istrimu di tengah bencana, Arlan. Jika kamu tidak punya loyalitas pada keluargamu sendiri, bagaimana kami bisa percaya kamu akan loyal pada perusahaan ini? Pak Bagas berbalik tanpa menjabat tangan Arlan. "Pulanglah atau carilah pekerjaan kuli panggul di pasar. Itu mungkin satu-satunya tempat yang tidak butuh pemeriksaan latar belakang." Arlan keluar dari gedung itu dengan bahu yang merosot. Rasa malu itu lebih mencekik daripada kemiskinan. Ia teringat bagaimana ia dulu memaki Saskia sebagai beban dan wanita yang tidak punya empati. Kini ia menyadari bahwa dialah beban yang sesungguhnya bagi dunia. Sementara Arlan merangkak di aspal panas, Siska sedang duduk di balkon rumah besar yang dulu milik Arlan. Ia menyeruput anggur merah mahal. Sementara Doni duduk di sampingnya sambil memeriksa mutasi rekening. "Rumah ini sudah laku, Siska. Minggu depan pembelinya akan datang untuk serah terima kunci," ujar Doni dengan seringai licik. "Bagus, kita pindah ke Bali setelah ini. Aku bosan melihat wajah-wajah orang di kota ini yang menatapku seolah aku pencuri," jawab Siska dengan nada angkuh. Ia melihat sebuah foto di ponselnya. Foto Saskia yang sedang menerima penghargaan sebagai pengusaha catering inspiratif di sebuah majalah bisnis lokal. Siska meludah ke arah lantai balkon. "Saskia Arlan, lihat saja, kesuksesanmu tidak akan lama. Aku punya sisa harta suamimu untuk hidup mewah selamanya." Sementara dia membusuk di selokan. Siska tidak tahu bahwa di balik kemewahan itu, Randy diam-diam terus memantau setiap transaksi yang mereka lakukan melalui akses akun yang dulu sempat ia retas secara legal. Atas izin Saskia untuk keperluan penyelidikan internal perusahaan Arlan. Sore itu, Randy masuk ke kedai Saskia dengan wajah yang sangat tegang. Ia membawa kabar yang membuat Saskia menjatuhkan sendok peraknya ke lantai. "Mbak, ibu kritis." Arlan mencoba membawanya ke puskesmas tadi, tapi mereka tidak punya uang jaminan untuk rawat inap yang lebih intensif. "Mereka kembali ke kolong jembatan di dekat Sungai Ciliwung," ujar Randy. Suaranya bergetar. "Aku tidak bisa diam saja melihat ibu mati di sana, Mbak. Tapi aku juga tidak punya uang sebanyak itu untuk biaya operasi jantungnya." Saskia terpaku. Di dalam kepalanya berkecamuk dua suara yang sangat keras. Suara pertama adalah rasa sakit setahun lalu. Saat ia menggendong Dika yang demam di tengah hujan deras ditolak Arlan karena Siska sedang sesak napas. Suara kedua adalah nurani seorang manusia yang melihat orang tua di ambang maut. Saskia menatap Dika yang sedang bermain mobil-mobilan di sudut ruangan. Dika beruntung memiliki ibu yang kuat, tapi Dika juga berhak memiliki ingatan bahwa ibunya adalah orang yang berhati mulia, bukan pendendam yang buta. "Ambil uang di brankas cadangan, Randy." Suara Saskia terdengar sangat rendah dan dingin, namun tegas. "Bawa ambulans terbaik. Jemput ibumu. Bawa dia ke rumah sakit swasta yang paling bagus." Mbak, serius?" Randy terkejut. "Aku melakukan ini untuk Dika dan untuk diriku sendiri agar aku tidak menjadi monster seperti kakakmu." Saskia mengambil kunci mobilnya. "Tapi ada syaratnya. Jangan katakan padanya ini uangku. Dan Arlan, jangan biarkan dia masuk ke kamar perawatan." Saskia keluar dari kedai, namun ia tidak langsung menuju rumah sakit. Ia justru mengarahkan mobilnya menuju sebuah kantor hukum terkenal di pusat kota. Kantor hukum Pak Wijaya, spesialis kasus penipuan aset dan pencucian uang.
Saskia duduk di depan Pak Wijaya menyerahkan semua bukti foto dari Randy tentang siasat Siska di gudang sewaan, video pengakuan Siska yang direkam Randy secara diam-diam, dan dokumen-dokumen internal kantor Arlan yang sempat ia simpan. Saya ingin menuntut balik semua aset itu, Pak. Bukan untuk saya miliki, tapi untuk saya kembalikan ke Yayasan Yatim Piatu atas nama Dika, ujar Saskia. Ini berisiko, Bu Saskia. Siska memiliki dokumen tanda tangan asli dari Pak Arlan. Kita harus membuktikan adanya unsur manipulasi dalam kondisi psikologis yang tidak stabil. Pak Wijaya memperingatkan. Saskia menatap tajam pengacara itu. Saya akan mempertaruhkan seluruh keuntungan kedai saya tahun ini untuk memenangkan kasus ini. Saya ingin mereka tidak hanya kehilangan harta, tapi juga kehilangan kebebasan mereka. Malam itu, setelah mendaftarkan tuntutan hukum yang sangat berisiko dan bisa memakan biaya serta waktu yang luar biasa besar, Saskia tidak pulang ke rumah. Ia justru menyetir mobilnya perlahan menuju jembatan beton tempat Arlan tinggal. Dari kejauhan, ia melihat ambulans yang dikirim Randy sedang mengevakuasi Bu Ratna. Saskia melihat Arlan yang mencoba ikut masuk ambulans, namun didorong oleh petugas keamanan rumah sakit atas perintah Randy. Arlan terjatuh di lumpur pinggir sungai. Menangis meraung-raung di bawah sorotan lampu ambulans yang menjauh. Saskia hanya menatap pemandangan itu dari dalam mobilnya yang tertutup rapat, merasakan sebuah tarikan keputusan kecil di hatinya. Ia akan memberikan bantuan medis pada Bu Ratna. Namun di saat yang sama, ia baru saja menandatangani surat perintah untuk menyeret Arlan ke meja hijau sebagai saksi kunci sekaligus tersangka korupsi untuk menjatuhkan Siska. Ia memilih untuk menyelamatkan nyawa, namun tetap menghancurkan hidup mantan suaminya secara hukum. 1 tahun adalah waktu yang cukup bagi aspal untuk mengering, bagi luka untuk menjadi parut, dan bagi sebuah kerajaan kecil untuk berdiri tegak di atas puing-puing pengkhianatan. Saskia duduk di kursi kemudi miliknya yang mengkilap. Kabin mobil itu kedap suara, menyisakan kesunyian yang mewah, sangat kontras dengan gemuruh hujan dan air bah yang pernah menghancurkan hidupnya. Di pergelangan tangannya melingkar jam tangan elegan yang ia beli dari hasil keuntungan cabang ketiga, kedai rempah Bangkit. Saskia menoleh ke samping menatap Dika yang kini berusia 5 tahun. Bocah itu tampak rapi dengan seragam sekolah internasionalnya. Sedang asyik membaca buku cerita di kursi penumpang. Dika telah tumbuh menjadi anak yang ceria. Meskipun terkadang matanya masih mencari sosok pria yang pernah ia panggil papa. Namun bagi Saskia, nama Arlan telah terkubur di bawah tumpukan dokumen pengadilan dan laporan audit perusahaan yang ia menangkan. Pikiran Saskia melayang pada peristiwa 6 bulan lalu. Pak Wijaya pengacaranya berhasil membuktikan bahwa Siska dan Doni telah melakukan penipuan sistematis dan pencucian uang melalui akun perusahaan Arlan. Siska dan kekasih gelapnya itu kini mendekam di balik jeruji besi menjalani hukuman panjang yang setimpal dengan keserakahan mereka. Arlan sendiri meski tidak dipenjara karena terbukti hanya sebagai korban manipulasi yang bodoh, harus kehilangan segalanya untuk membayar denda dan kerugian perusahaan. Ia dipecat secara tidak hormat dan namanya masuk dalam daftar hitam industri manajerial. Satu hal yang paling menyesakkan adalah kepergian Bu Ratna. Wanita tua itu menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit 3 bulan lalu. Saskilah yang membiayai seluruh perawatannya hingga akhir. Meski ia tidak pernah sekalipun masuk ke dalam kamar inap untuk bertemu muka, ia hanya berdiri di balik kaca jendela lorong, memastikan mertuanya pergi dengan martabat yang terjaga, sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh Arlan maupun Siska. Mama, lampu merahnya lama sekali. Celetuk Dika membuyarkan lamunan Saskia. Saskia tersenyum kecil. Ia menghentikan mobilnya di persimpangan jalan protokol yang sibuk. Di luar, cuaca sangat terik. Debu jalanan berterbangan tertiup angin kota yang panas. Di trotoar, para pedagang asongan dan pengemis mulai bergerak di antara deretan mobil yang berhenti, berharap ada kepingan receh yang jatuh ke tangan mereka. Tiba-tiba seorang pria dengan pakaian kusam dan rambut gimbal tak terurus mendekat ke arah jendela mobil Saskia. Pria itu membawa sebuah kotak kardus kecil yang sudah robek. Kepalanya menunduk dalam dan langkahnya terseret-seret. Ia tampak seperti raga tanpa jiwa yang digerakkan oleh rasa lapar. Saskia memperhatikan pria itu. Saat pria itu mendongak untuk menatap kaca jendela mobil yang gelap, jantung Saskia berdesir. Bukan desir ketakutan atau cinta, melainkan sebuah getaran pengenalan yang sangat hambar. Itu Arlan. Wajah yang dulu selalu tampil klimis dan angkuh itu kini penuh dengan noda hitam jalanan. Matanya cekung, menyiratkan penderitaan yang tak berujung. Arlan tidak mengenali siapa yang ada di dalam mobil mewah itu karena kaca film yang sangat gelap.
Ia hanya berdiri di sana, menjulurkan tangannya yang gemetar, menanti belas kasihan dari orang asing yang beruntung. Saskia menatap Arlan dari balik kaca. Ia teringat kembali malam banjir itu. Ia teringat saat Arlan melepaskan genggaman tangannya dan membiarkannya hampir mati terseret arus demi Siska. Ia teringat saat Arlan mendorongnya jatuh ke lantai dan menyebutnya istri yang egois. Ia teringat saat Arlan mengusir adiknya sendiri, Randy, demi membela wanita penipu. Rasa marah yang dulu membakar dadanya kini telah padam, menyisakan abu yang dingin. Saskia melihat Arlan bukan lagi sebagai musuh besar, melainkan sebagai peringatan hidup tentang apa yang terjadi jika seseorang membuang nuraninya demi kesenangan semu. Tidak ada keinginan dalam diri Saskia untuk keluar, memaki, atau menunjukkan kesuksesannya di depan wajah pria itu. Baginya, Arlan sudah menjadi bagian dari masa lalu yang tidak lagi memiliki tempat di masa depannya. Saskia merogoh tasnya, mengambil selembar uang Rp100.000 yang masih baru. Ia memberikannya kepada Dika. "Dika, tolong berikan ini pada om itu," ujar Saskia pelan. Suaranya tetap tenang. Dika menerima uang itu dengan patuh. Ia menurunkan kaca jendela hanya beberapa sentimeter. Cukup untuk menjulurkan tangannya dan meletakkan uang itu di kotak kardus Arlan. "Ini om buat makan," ucap Dik polos. Arlan tertegun melihat jumlah uang yang sangat besar bagi seorang pengemis. Ia membungkuk berkali-kali ke arah jendela mobil yang mulai tertutup kembali. "Terima kasih, Dik. Terima kasih, Bu. Semoga berkah." Suaranya serak dan pecah. Suara seorang pria yang telah kehilangan segalanya termasuk suaranya sendiri. Arlan tetap berdiri di samping mobil, mencoba mengintip siapa sosok wanita di balik kemudian. Namun, lampu lalu lintas berubah hijau. Saskia tidak menoleh sedikit pun. Ia menginjak pedal gas perlahan, meninggalkan Arlan yang masih mematung di tengah kepulan asap knalpot, sendirian dengan selembar uang yang tidak akan pernah cukup untuk membeli kembali harga dirinya yang telah hilang. Saskia melihat ke arah spion tengah. Sosok Arlan mengecil lalu hilang ditelan kepadatan kendaraan. Ia merasa sebuah beban besar yang selama ini mengikat batinnya benar-benar telah luruh. Ia telah memberikan bantuan terakhirnya sebagai sesama manusia. Dan itu adalah tanda bahwa ia sudah benar-benar merdeka. "Kita mau kemana sekarang?" MA tanya Dika kembali fokus pada bukunya. "Ke kedai baru. Sayang, Maya dan Randy sudah menunggu kita di sana untuk peresmian," jawab Saskia. Namun di tengah rasa lega itu, sebuah tekanan baru mulai merayap di benak Saskia. Tadi pagi, Randy memberikan sebuah surat yang baru saja sampai di kedai pusat. Surat itu berasal dari pengacara Siska yang masih mendekam di penjara. Siska mengancam akan membongkar rahasia tentang aliran dana catering Saskia yang ia klaim berasal dari pencucian modal milik Arlan dulu. Sebuah tuduhan palsu yang dirancang untuk menarik Saskia ikut jatuh bersamanya. Saskia tahu Siska sedang putus asa dan mencoba menyeret siapa saja ke dalam lubangnya. Meskipun ia yakin posisinya bersih secara hukum, Saskia menyadari bahwa di dunia bisnis yang keras, sebuah rumor bisa menghancurkan reputasi lebih cepat daripada fakta. Ia harus memutuskan apakah ia akan mengabaikan gertakan itu atau justru melakukan manuver berbahaya dengan mendatangi Siska di penjara untuk memberikan kesepakatan yang akan menutup mulut wanita itu selamanya. Saskia mencengkeram kemudinya lebih erat. Ia telah melewati banjir bandang dan ia tahu badai hukum yang akan dipicu oleh Siska hanyalah ria air kecil di depannya. Namun, ia menyadari satu hal. Untuk menjaga kedamaian yang ia miliki sekarang, ia mungkin harus melakukan sesuatu yang sedikit di luar batas moralnya yang biasa. Saskia mengambil ponselnya lalu mengirim pesan singkat kepada Pak Wijaya. "Siapkan kunjungan ke lembaga pemasyarakatan. Besok pagi saya akan bicara langsung dengan Siska bawa dokumen pengalihan sisa aset Doni yang masih kita tahan." Saskia tahu ini adalah keputusan yang berisiko. Menemui Siska berarti kembali bersinggungan dengan racun yang pernah hampir membunuhnya. Namun demi Dika dan kerajaan bisnis yang ia bangun, Saskia siap untuk kembali ke medan laga. Kali ini bukan sebagai korban, melainkan sebagai sosok yang akan mematikan langkah musuhnya hingga ke akar yang paling dalam. Mobil itu terus melaju, memecah kebisingan kota, membawa Saskia menuju babak baru hidupnya yang penuh dengan tantangan yang lebih tajam. Melalui perjalanan Saskia, kita belajar bahwa badai seringkali datang bukan hanya untuk menguji ketabahan, melainkan untuk memperlihatkan warna asli dari orang-orang yang kita anggap sebagai pelindung. Jangan pernah biarkan label kuat yang disematkan orang lain menjadi alasan bagi mereka untuk mengabaikan tanggung jawab atau menyepelekan luka batinmu.
Karena kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa banyak ketidakadilan yang sanggup kamu telan sendirian, melainkan tentang keberanian untuk melepaskan tangan yang tidak lagi menggenggammu dengan hormat. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa meski harta bisa hanyut dan kepercayaan bisa runtuh, harga diri dan kemandirian adalah fondasi yang tidak akan pernah bisa direnggut oleh arus apun. Terima kasih telah setia mengikuti setiap babak emosi ini hingga akhir. Tetaplah menjadi pribadi yang tangguh, namun tetap memiliki ruang untuk mencintai diri sendiri. Dan sampai kita bertemu di narasi-narasi kehidupan berikutnya. Salam hangat penuh apresiasi untuk Anda semua. Berikan satu kalimat hau 3 baris berdasarkan judul cerita ini. Ketika arus maut memaksanya memilih, dia melepas genggaman nyawa kami demi menyelamatkan duri yang akhirnya melumat habis seluruh hartanya. Hingga setahun kemudian, roda nasib mempertemukan kami kembali dalam kasta yang berbeda. Dia yang bersimpuh mengemis di aspal jalanan. Dan aku yang menatapnya dari balik kemewahan dengan rasa kasihan yang jauh lebih dingin daripada air banjir yang pernah memisahkan kami.